Baik, saya ulangi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. Sehat Pak Yunus? iya. Alhamdulillah, begitulah Pak. Baik, terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Ibu. Ibu. Besok di off dulu Pak. Oh iya, Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Yang saya hormati Pak Kepala P3M dan tim P3M. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, karena tim keuangan juga nanti ada terbatas, mohon berkenan gitu Bapak Ibu, karena nanti ini insya Allah akan berbeda dengan PNBP sebelumnya, sehingga nanti Bapak Ibu perlu detail. Jadi kami pastikan Bapak Ibu, jika misalkan nanti Bapak Ibu tidak mengisi dengan benar sesuai dengan panduan, maka akan menjadi catatan bagi tim kami di P3M untuk sebagai evaluasi. Karena nanti dampaknya juga ke mana-mana Bapak Ibu, sehingga nanti kami berharap mohon kiranya yang belum bergabung diajak bergabung. Jadi boleh mengajak timnya juga sekalian boleh Bapak Ibu. Oke, eh biar nanti tidak terjadi ada miskomunikasi, kemudian pertanyaan di luar forum yang mungkin kalau bertanya di luar kan kadang-kadang kan nggak nyambung Bapak Ibu. Sehingga ini kami adakan BIMTEK biar Bapak Ibu nanti kita satu persepsi, tidak ada yang mengisi di luar dari ketentuan. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Pak Kepala P3M untuk memberikan sambutan dan arahan terkait dengan acara kita BIMTEK penggunaan Sipanda dan nanti pengarahan dari bagian keuangan ya, walaupun tadi sempat dibuka tapi di acara yang berbeda. Oke, silakan kami persilakan Pak Kepala, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan mungkin Pak. Silakan Pak Yoyo. baik. Terima kasih Pak Yunus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Ya, eh, eh, ya. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih Bu Yuwana. Terima kasih Bu Silvi dan terima kasih kepada Bapak Ibu penerima ya, Ketua Penerima Hibah Dana PNBP. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita melakukan BIMTEK ya terkait dengan pelaporan dari kegiatan penelitian dan pengabdian PNBP tahun 2025. Jadi untuk pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian tahun 2025 kali ini itu agak berbeda Bapak Ibu bahwa kegiatan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian ini kita harus melaporkan melalui secara online melalui Sipanda, aplikasi Sipanda. Jadi Bapak Ibu dalam keterangannya kegiatannya nantinya melaporkan dalam bentuk log harian. Jadi ada log harian, ada pengisian harian kegiatan Bapak Ibu, baik itu survei, baik itu pendataan bahan, baik itu diskusi, FGD, ataupun ada kegiatan pelatihan, atau ada kegiatan workshop, atau ada kegiatan pembuatan produk, atau promosi produk, dan lain-lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang penting tadi atau yang telah dilakukan tadi, ini harus masuk ke dalam logbook harian di Sipanda, Bapak Ibu semuanya. Dan logbook kegiatan Sipanda ini nanti hubungannya dengan kegiatan pencairan atau penggunaan pendanaan yang ada di uh, anggaran hibah penelitian dan pengabdiannya. Jadi kalau Ibu melakukan kegiatan pasti ada pendanaannya. Jadi ya itu harus dilaporkan pendanaannya. Dan nanti ada persentase kayak seperti yang ada di eh, apa nama Bima Nasional. Jadi ini kita mengacu pada kegiatan di aplikasi nasional Bima. Jadi Bapak Ibu kita berharap semacam di Bima tapi di bagian polisi. Ya Bapak Ibu semuanya, nah ini nanti berkaitan dengan kegiatan Monef juga. Jadi di dalam Monef kalau tidak ada kegiatan logbooknya maka kita tidak bisa atau tidak mungkin dilakukan dengan Monef kalau tidak ada kegiatannya. Harus ada kegiatan logbooknya. Jadi Bapak Ibu, kita akan melakukan Monef itu ngecek dari kegiatan logbook Ibu semuanya. Jadi dengan adanya logbook itu, maka kita
konfirmasi kegiatan Ibu yang telah dilakukan dan apakah sesuai dengan rule yang ada di proposal Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu juga membuat laporan kemajuan itu adalah sesuai dengan logbook hariannya di Sipanda. Terus kemudian Bapak Ibu dalam berkegiatan juga nantinya harus melaporkan kemajuan juga di Sipanda. Laporan akhirnya juga di Sipanda. Terus Bapak Ibu juga nanti di akhir kegiatannya juga ada pelaporan pendaftaran seminar, kemudian ada luaran-luaran itu juga harus diisi Panda. Jadi luaran misalnya ada video, misalnya juga ada artikel, misalnya juga ada HKI, itu harus ada di Sipanda semuanya. Jadi Bapak Ibu harus semuanya itu sekarang paperless harus mengecek seluruh kegiatan yang ada di Sipanda semuanya Bapak Ibu. Nah, agar kita terrekod dengan baik kegiatan kita yang ada. Jadi kita tinggal aja mengecek luaran Bapak Ibu, kewajiban Bapak Ibu sebagai penerima hibah, penerima hibah sudah sesuai belum luaran wajibnya. Terus kemudian luaran tambahannya sudah sesuai atau belum. Jadi itu kita mengeceknya dan kita juga melakukan konfirmasi apa yang telah ditulis Bapak Ibu yang ada di Sipanda. Dan Bapak Ibu diharapkan tidak boleh istilahnya ini melompat-lompat nanti. Jadi kalau Ibu melakukan kegiatan, pengisiannya harus urut ya, urutnya seperti apa. Jadi jangan melompat-lompat apa yang kegiatannya. Misalnya tanggal 10 ngisi survei, tanggal 8 masih ada kegiatan. Ini nggak bisa lompat. Kalau sudah melompat nanti ya nggak bisa dilakukan gitu. Jadi kegiatan sebisa mungkin ya dilakukan secara runtut apa yang telah dikerjakan. Terus Bapak Ibu, kami juga memberitahukan pada hari ini PNBP, Bapak Ibu yang telah menerima sudah mulai dicairkan, Bapak Ibu semuanya. Jadi seandainya ada kesalahan rekening, ada kesalahan nama, ada kekurangan kalau belum transfer, nah, mungkin hari Jumat akan ditransfer kembali. Nah, kalau memang masih kesalahan, ya berarti minggu depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tolong dicek kegiatan apa nomor rekening dan namanya agar tidak salah salah tidak bisa masuk di rekening Bapak Ibu semuanya. Tolong dicek semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan pelaporan di keuangan kita minta bantuan dari bagian keuangan Bu Ika atau dan Mas Andi untuk bisa memberikan penjelasan juga terkait dengan eh, bagaimana membuat pelaporan yang baik dan pajak-pajaknya. Oleh karena itu, nanti kita juga mengharapkan penjelasan atau pencerahan dari bagian keuangan mohon juga dipenuhi atau dalam ini ditaati laporan laporan keuangannya. Kalau Ibu tidak melaporkan keuangannya nanti juga kita tidak bisa memberikan pendanaan yang 30%-nya. Jadi mohon bantuannya bisa dapat dipenuhi segala kegiatannya, baik itu pelaporan kemajuan, laporan keuangannya dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan BIMTEK, kegiatan pelaporan kegiatan PNBP. Semoga lancar dan tidak kurang apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala P3M. Bapak Ibu, yang disampaikan Pak Kepala barusan. Nah, nanti kita akan mencoba ya, mengupayakan mulai paperless. Kalau misalkan nanti Pak Kepala atau pimpinan mengizinkan, ya semoga saja Bapak Ibu nggak perlu membuat laporan cetak. Cukup nanti dengan mengupload laporan yang ada di Sepanda. Tapi nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Nanti habis ini saya akan menyampaikan yang si Panda, kemudian nanti berikutnya dari Bu Ika Keuangan, dan nanti sesi terakhir Bapak Ibu sebelum kita diskusi, ada nanti penyampaian dari Bu Iwana dan Mbak Silvi terkait dengan beberapa hal mungkin yang terkait dengan pengabdian dan penelitian yang mungkin nanti Bapak Ibu perlu ketahui. Dan baru yang terakhir kita diskusi. Oke, baik biar menghemat waktu Bapak Ibu saya izin share ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau di Bima ya, mungkin kalau di Bima kita ngisi-ngisi sendiri Bapak Ibu ya. Nah, kalau kami di Sipanda di P3M, alhamdulillah berusaha untuk mencoba ya merapikan biar nanti ini memudahkan juga untuk keperluan akreditasi program studi, kemudian macam-macam. Insya Allah Bapak Ibu. Jadi perlu kami sampaikan
maksimal akhir tahun ini aplikasi Sipanda insya Allah sempurna Bapak Ibu ya. Jadi saat ini masih fokus ke fungsional. Kemudian nanti tema-tema tampilan yang lebih responsif ini sedang sedang berproses masih diuji coba di tahap lokal. Nah, sehingga nanti kalau sudah sempurna sudah di-up ke server, Bapak Ibu bisa cek langsung apa namanya perubahannya. Oke, mohon izin Bapak Ibu tim di P3M saya menyampaikan dulu terkait dengan yang di Sipanda ya. Oke. Oke, Bapak Ibu ini yang perlu kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah nanti indikator capaian luaran, karena Bapak Ibu nanti seperti yang disampaikan Pak Kepala, wajib nanti menyampaikan semua kegiatan, aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, itu di activity log, sama nanti upload laporan dan capaian sesuai dengan yang Bapak Ibu janjikan. Kalau yang wajib kan sudah langsung secara default kan sudah tercentang Bapak Ibu ya di Sipanda. Tinggal nanti Bapak Ibu yang perlu eh, apa namanya perlu dipastikan sama luaran tambahan. Siapa tahu yang muncul di Sipanda ternyata berbeda dengan yang muncul di Bapak Ibu janjikan di proposal. Oke Bapak Ibu ini jadi indikator kemudian bagaimana mengisi logbook, kemudian laporan 70%, baru nanti kita diskusi. Mungkin diskusinya nanti di akhir atau memang nanti kita lihat sikon Bapak Ibu ya, karena kita mungkin nanti paralel atau gimana. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu login sekarang ke si Pandanya, misalnya nanti Bapak Ibu klik di menu penelitian atau pengabdian, itu sudah saya aktifkan. Jadi Bapak Ibu apa namanya itu sudah kami buka. Jadi kemarin di P3M sudah menyampaikan ya. Jadi untuk yang khusus yang penelitian itu nggak tahu kalau yang pengabdian mungkin nanti disampaikan Bu Iwana ya. Karena kemarin beliau nggak ini ya saat ini. Untuk yang penelitian Bapak Ibu, itu sudah kami buka maksimal tanggal 15 Oktober Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk batas upload laporan untuk persiapan MONEF. Mungkin nanti detailnya akan disampaikan oleh masing-masing koordinator. Nah, jadi kalau nggak salah yang penelitian ini sekitar tanggal 20 Oktober kalau nggak salah kita MONEF 70%. Jadi mohon diupayakan Bapak Ibu ya pengabdian ya mungkin juga sama ya karena kan online ya. Kalaupun nanti berbeda mungkin beda 1 atau 2 hari lah. Tapi kami upayakan serempak semua Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu login ke dalam aplikasi ini akan muncul 3 menu ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini muncul kalau ini detailnya punya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di sini nanti upload laporan. Nah, di sini nanti ada catatan harian Bapak Ibu. Nah, karena kami sudah buka, sudah menjadwalkan, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung klik upload ya, di upload capaian 70%-nya. Oke, silakan ini bisa, ini saya masuk menggunakan salah satu akun dosen penerima Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa yang beda dengan si Panda Bapak Ibu? Kami berusaha seperti yang dijanjikan di awal menjadi aplikasi yang memang akuntabel dan transparansi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cek di sini sudah ada catatan reviewer. Bapak Ibu pun ditolak ada alasannya baik dari tahap evaluasi maupun tahap substansi Bapak Ibu. Silakan bisa dicek ya. Jika misalkan ada hal-hal yang Bapak Ibu anggap anggap nggak sesuai, silakan jangan sungkan-sungkan, boleh langsung ke P3M ya. Saya akan bukakan datanya semua. Misalkan Bapak Ibu berhak merasa dapat maksimal, tapi kok dapatnya sedikit, boleh Bapak Ibu. Di situ sudah ada catatan reviewer. Kalau masih penasaran, boleh ke P3M ya. Jadi nanti kita bisa diskusi dan insya Allah kami bisa tunjukkan data secara lengkap ke Bapak Ibu. Kalau memang nanti Bapak Ibu merasa ada yang janggal untuk percaya. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita langsung saja. Yang pertama adalah catatan harian dulu Bapak Ibu ya. Silakan nanti kalau catatan harian ini, Bapak Ibu bisa mulai mungkin sejak sejak ini ya, sejak sesuai dengan jadwal, misalkan sejak diumumkan atau sesuai dengan jadwal. Kalau ini saya nggak membuatkan persentasenya Bapak Ibu, persentasenya setiap indikator karena ini kan sifatnya akumulatif. Nah, jadi mungkin nanti sampai misalkan berapa bulan ya, mungkin 6 sampai 8 bulan, silakan Bapak Ibu isi saja bagaimana progresnya. Misalkan dari yang jelas bukan membuat proposal Bapak Ibu ya, ini kan capaian ya. Berarti kan setelah Bapak Ibu lolos proposal, nah seperti Bima lah Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu kan sudah terbiasa ini. Nah, untuk persentasenya diisi kumulatif, misalkan awalnya baru diskusi pendahuluan, ya mungkin 5% gitu Bapak Ibu ya. Sampai nanti naik, 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 setelah selesai semua baru 100%. Nah, di sini dijelaskan diisi kumulatif Bapak Ibu ya, jadi per aktivitas.
Ini sifatnya wajib Bapak Ibu, bukan sunnah, bukan sunnah muakkadah ya, tapi ini hukumnya wajib Bapak Ibu isi. Nah, kalau nggak diisi nanti Bapak Ibu bisa jadi dikendala saat pencairan 30%. Jadi mohon nanti diperhatikan nih Bapak Ibu. Kemudian jika ada bukti dukung, misalkan Bapak Ibu ada rapat misalnya ya, misalkan rapat pembahasan persiapan survei misalnya, silakan Bapak Ibu bisa upload bukti dukung, misalkan ada notulen, ada dokumentasi, silakan diupload Bapak Ibu taruh di sini. Nah, jika misalkan nanti banyak, bisa digabung di dalam folder, kemudian di zip, Bapak Ibu upload di sini. Gitu mungkin Bapak Ibu, jadi biar maksudnya biar rapi Bapak Ibu. Ketika suatu saat dimintain pertanggungjawaban, nah Bapak Ibu sudah punya punya data. Oke, sekali lagi ini diisi persentase kumulatif Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalkan naik-naik terus persentasenya. Kita 5%, 10%, misalkan 16%, 17%. Nah, sampai nanti di akhir ketika Bapak Ibu telah selesai menyelesaikan semua luaran-luaran yang sudah aman, diisikan 100%. Gitu. Oke, saya rasa ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini aman insya Allah kalau ini Bapak Ibu. Jadi nggak ada istilahnya terlalu detail. Oke, yang berikutnya, nah kita fokus ke sini Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi yang activity log, yang logbook tadi itu apa namanya mengisi apa saja yang Bapak Ibu kerjakan dan berisi persentase kumulatif. Nah, nanti di poin yang kedua Bapak Ibu ketika klik tombol upload laporan akan otomatis muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau sebelum-sebelumnya kan, mohon maaf kalau yang dulu di aplikasi yang lama kan kadang-kadang misalnya yang sempat ditanyakan waktu pertama kali sosialisasi pandang ada beberapa apakah nanti yang muncul sesuai apa enggak. Nah, makanya kami minta silakan Bapak Ibu cross check ya. Jadi saya yakin yang muncul di sini sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu centang ya. Kalau yang 1 dan 4 kan wajib Bapak Ibu. Mungkin nanti yang perlu dicek yang 5 dan 6. Insya Allah tidak akan muncul di luar yang bukan Bapak Ibu centang ya. Nah, jadi karena ini sudah by system Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang perlu kita cek sekarang ya, selain poin 3 dan 4 Bapak Ibu. Kalau yang 3 dan 4 ini, kalau yang poin 3 dan 4 ini kan sudah jelas Bapak Ibu ya. Nanti ketika Bapak Ibu klik, tinggal upload laporan. Nah, cuma nanti ada template-nya. Ada template laporan kemajuan yang sudah disiapkan oleh Korbit Penelitian sama nanti Korbit Pengabdian. Nah, itu sudah ada yang nggak jauh-jauh beda lah dengan yang sebelumnya Bapak Ibu. Kalaupun belum ada, mungkin hari ini kami update di Google Drive ya, atau mungkin nanti kami share ke Bapak Ibu lewat grup info gitu. Oke, ada template-nya Bapak Ibu, biar nanti yang ini. Nah, kita fokus nanti ke yang 1, 2 ini ya, yang selain laporan ini Bapak Ibu ya, karena nanti biar seragam pengisiannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu, luaran yang pertama. Oke, nanti luaran pertama itu ketika Bapak Ibu pilih yang jurnal atau proceeding, entah itu nanti ke IKOVA, IOP, kemudian ke jurnal ilmiah, SITA 1, SITA 2, apapun itu, yang penting publikasi, yang udah proceeding, nanti Bapak Ibu akan ada 5 kategori. Ada yang draft sampai dengan publish Bapak Ibu. Nah, nanti yang Bapak Ibu perlu cek persentase capaiannya yang bawah. Nah, ini ada 20. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya kan maksimal Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu merasa sesuai dengan indikator ini silahkan bisa dipilih. Contoh Bapak Ibu, misalkan sekarang statusnya masih draft. Draft itu yang mana gitu kan? Oh ini draft itu naskah masih ini ya apa ya? Sudah dibuat tapi masih draft, belum siap untuk disubmit misalnya. Misalkan kayak kita draft artikel gitu Bapak Ibu ya mungkin datanya masih kurang, tapi draftnya ada gitu. Tapi draftnya ada gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebentar ini sebentar Bapak Ibu ya. Oh ya, sebentar sebentar. Oke, jadi kalau misalkan nanti masih berupa draft, Bapak Ibu isikan 20%. Kemudian jika misalkan ternyata sampai sebelum Monef, Bapak Ibu misalkan sudah review yang ini, silakan isikan 60%. Nah, biar nanti seragam Bapak Ibu ya, sehingga nanti kami enak narik datanya. Ini nanti akan kami gunakan untuk menagih Bapak Ibu gitu ya. Jadi ketika misalkan nanti PNPB tahun depan ada yang tidak 100% capaiannya misalnya Bapak Ibu ya. Juga kami masih mengkaji karena
Misalkan nanti mungkin yang publikasi dikasih waktu berapa, misalnya gitu Bapak Ibu ya. Karena kan enggak, terutama Sinta 1, Sinta 2, internasional itu kan tidak mungkin bisa terbit dalam tahun yang sama misalnya. Mungkin nanti ada kelonggaran. Nah ini masih kami bahas, nanti akan kami infokan. Misalkan yang accepted misalnya, berarti silakan isikan 80%. Nah, di luar dari itu silahkan Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah ada indikatornya. Termasuk apa yang diupload Bapak Ibu. Kalau misalkan draft, upload draftnya. Mohon nanti yang draft ini jangan cuma berisi judul sama penulis gitu ya. Minimal adalah draftnya Bapak Ibu, tapi belum disubmit gitu nih. Jadi kan timnya banyak nih Bapak Ibu, mungkin dibantu dibantu bagi-bagi gitu. Oke, ini yang terkait dengan kategori jurnal. Nah, nanti silakan Bapak Ibu. Nah, nanti insya Allah tahun pas berikutnya tinggal kami tarik aja di si Panda. Saya ingin tahu yang capaiannya 80% atau yang di bawah 100%. Udah nanti akan muncul nama Bapak Ibu yang belum yang masih berhutang luarannya gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan ya masih aman lah Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang nagih-nagih gitu. Nah, mulai tahun depan Bapak Ibu, semua data capaian Bapak Ibu record semua di sistem gitu. Jadi mohon apa yang dijanjikan dipenuhi gitu nih Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini untuk yang jurnal, ini berlaku untuk jurnal atau proceeding Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, eh, ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya misalkan nanti Bapak Ibu mau mengupload seminar e-cover dan e-gosip beserta luarannya. Nah, anggap saja misalkan ini sudah terbit Bapak Ibu ya. Misalkan awal tahun depan, kita kan e-cover e-gosipnya insya Allah bulan Oktober akhir. Berarti kalau misalkan kita ajukan, ya paling enggak awal-awal Februari kan sudah terbit. Nah, kalau Bapak Ibu nanti kan tak mungkin mengisikan di sana kan ya. Atau kalau nggak nanti kami buka sampai pertengahan tahun depan mungkin untuk yang khusus yang publikasi sehingga nanti Bapak Ibu bisa update. Jika misalkan sudah terbit Bapak Ibu, cukup linknya saja yang diupload jika sudah terbit. Tapi jika masih submit, misalkan atau baru submit ke conference, nah berarti itu kan masih tahap conference Bapak Ibu ya. Berarti silakan full text artikel yang dikirim ke conference itu nanti dimasukkan di sini. Mungkin bisa pilih yang submit, ada yang submit ke conference misalnya. Oke, jadi gitu nih Bapak Ibu. Silakan diisikan. Oh, kalau submit berarti persentasenya berapa persen? Kalau misalkan accepted berapa persen persentasenya? Silakan mohon dikondisikan. Sehingga nanti jangan sampai kontradiksi, capaiannya statusnya masih draft, tapi Bapak Ibu mengisikan 80%. Nah, itu yang kami jaga. Kita coba merapikan nih Bapak Ibu untuk memudahkan kita bersama. Nah, sekarang Bapak Ibu di tahun ini eh, ada tambahan desain poster Bapak Ibu. Jadi ini kemarin kami juga di apa ya sedang arahan pimpinan karena nanti kami bisa mendeteksi nanti misalkan ada beberapa di antara Bapak Ibu yang mungkin bisa kami ikutkan apa namanya semacam pameran. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini belum makan laptopnya ini. Tapi sebentar. Eh, Oke, kita lanjutkan ke Bapak Ibu. Nah, ini yang poster. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, karena kami ada, insya Allah, kalau misalkan nggak ada halangan, ya jadi tahun ini juga akan ada semacam expo Bapak Ibu. Expo hasil penelitian pengabdian. Sehingga Bapak Ibu, entah nanti expo yang diadakan oleh Polij, maupun nanti kita ikut di expo yang lain, sehingga kami minta mohon bantuan Bapak Ibu nanti untuk apa ya memenuhi desain poster ya dan dibuat mungkin ya bagus gitu Bapak Ibu sehingga nanti gampang. Untuk desain poster ini ada 3 status Bapak Ibu yang bisa dipilih. Draft, kapan dia draft? Nah jika sudah ada kontennya Bapak Ibu ya, jadi ya bukan hanya ada judulnya saja tapi ya minimal ada kontennya lah. Apa isi kerangkanya ada ya walaupun belum belum finish Bapak Ibu ya. Nah itu nanti bisa diisikan 20% draft poster. Kalau misalkan sudah tahap editing, misalnya sudah tingkat lanjut, mungkin ada dari timnya ada masukan, ada beberapa revisi, gitu silakan nanti Bapak Ibu isikan 60% jika sudah tahap lanjut misalnya ya. Jika sudah selesai, siap upload di ini, berarti nanti Bapak Ibu pilih yang 100%. Artinya setiap status ini nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk upload
Ya, jadi karena ini kan bukan publikasi di jurnal, nah nanti ini upload file. Nah, jadi nanti yang dalam bentuk format PNG berarti ya, gambar atau yang JPEG. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nanti upload di si Panda. Nah, ini ketentuannya nih Bapak Ibu, tiga status. Nah, ini contohnya, misalkan nanti Bapak Ibu pilih, oh saat ini masih proses editing. Jadi istilahnya udah lengkap lah, udah semifinal Bapak Ibu ya. Jadi udah mulai capaiannya bagus, ya istilahkan 60% Bapak Ibu. Nah, jika sudah eh, selesai, itu 100%. Nah, gitu nih Bapak Ibu. Apakah boleh mengisi 70-80? Sebaiknya sesuai dengan panduan gitu Bapak Ibu. Biar nanti kami enak memfilter gitu. Oke, jadi biar nanti sesuai dengan panduan saja Bapak Ibu mengisi. Jadi kalau dikatakan editing berarti Bapak Ibu maksimal 60%. Nah, gitu nih Bapak Ibu. Biar biar seragam. Biar seragam. Jadi nggak ada yang ngisi sembarang-sembarang. Nah, untuk yang HKI Bapak Ibu, entah itu hak cipta atau apapun itu, ini ada tiga status nanti di spandanya Bapak Ibu. Eh, itu ada draft, itu juga sama 20%. Jika itu masih dalam bentuk draft, jika sudah Bapak Ibu sudah submit itu 60%. Nanti buktinya adalah bukti submit di DJKI-nya atau tangkapan layar yang menyatakan bahwa sudah disubmit. Nah, jika sudah terbit, keluar sertifikatnya nanti Bapak Ibu upload di sertifikatnya diupload nih, sertifikat HKI-nya. Oke, jadi gini Bapak Ibu. Saya rasa tidak terlalu sulit Bapak Ibu ya. Yang penting kita menyamakan persepsi saja. Jadi biar nanti seragam dan memudahkan nanti kami di P3M ketika ada permintaan data dari unit lain itu gampang Bapak Ibu. Jadi biar nanti ini nih. Nah, ini contoh misalkan sudah submit Bapak Ibu. Submit, misalkan Bapak Ibu sudah submit pengajuan ke DJKI, silakan nanti pilih status submit. Nanti Bapak Ibu unggah, bukti submitnya diunggah, bukti submitnya isikan persentase 60% gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang berita atau pada media massa atau elektronik. Nah, jadi ini Bapak Ibu juga ada tiga, ada draft, editing, publish. Nah, kalau misalkan masih draft, ini indikatornya. Dia dikatakan draft itu masih narasi awal, jadi baru terdapat judul, nama tim, dan pokok-pokok kerangka isi pembahasannya itu nanti Bapak Ibu simpan dalam bentuk PDF, Bapak Ibu upload di si Panda. Jadi kenapa kok harus 20%, enggak 10%, 0%? Karena kami berharap Bapak Ibu itu ya minimal 20% capaiannya gitu. Nah, sehingga nanti saat mau naik 70% itu ya harapannya sih ya minimal 60 gitu Bapak Ibu ya atau mentok-mentok 20. Jadi biar kelihatan ada progresnya. Nah, kalau sudah terbit Bapak Ibu nanti pilih 100% dan sertakan link beritanya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu naskah beritanya lagi, cukup linknya saja gitu. Oke. Nah, kemudian ini yang video. Nah, ini yang seringkali menjadi masukan bagi kami, Bapak Ibu ya. Untuk yang video ini, Bapak Ibu, yang dimaksud video ini adalah bukan membuat video dari gambar, tapi aktivitas Bapak Ibu ketika misalkan pelatihan atau ngambil sampel atau diskusi itu dibuat videonya, jadi video bergerak. Bukan foto-foto yang dirangkai menjadi video. Nah, gitu nggak Bapak Ibu sehingga banyak sekali video-video yang dikumpulkan di P3M itu kami nggak publish di YouTube P3M karena belum memenuhi syarat gitu Bapak Ibu ya. Dan ini juga waktu kami kemarin untuk keperluan Expo, nah ini juga menjadi note terutama dari tim Humas Bapak Ibu ya karena ketika kami filter lagi ya kebanyakan membuat video itu dari gambar. Gambar dibuat video. Jadi mohon nanti Bapak Ibu, aktivitas-aktivitas itu yang memang ketika mengisi materi, pelatihan atau apa itu di video, dibuat videonya. Nah, kalau masih draft, ini 20%. Jadi Bapak Ibu ini nanti kalau yang video ini ada beda perlakuannya ya. Kenapa kok pas draft sama editing nggak perlu ngupload? Karena lumayan Bapak Ibu. eh, Membebani server gitu. Jadi cukup nanti Bapak Ibu hanya 20 isi apa namanya? Isi persentasenya saja yang diisikan gitu. Oke, jadi itu kemarin saya sengaja kunci biar nanti Bapak Ibu nggak perlu ngupload, takutnya nanti masih draft diupload kan lumayan itu nanti membebani server yang ada di P3M. Jadi silakan nanti upload videonya pun nanti bisa langsung ke Mas Nuril ke admin Bapak Ibu ya. Jadi jangan ngupload di sini. Yang diupload di si Panda itu link YouTube-nya. Oke, ini sama 20 60 100% ya.
Nah, ini contohnya Bapak Ibu, misalkan Pak Denny ya, misalkan Pak Denny membuat video, nah, tapi belum masih editing gitu, masih masih editing, tapi belum dikirim ke P3M. Ya, jadi udah isikan aja editing 60% gitu. Jadi kalau ini insya Allah kami percaya sama Bapak Ibu, karena siapa tahu karena 70% memang belum lengkap videonya kan. Nah, jadi sehingga ini nggak wajib mengupload, yang penting capaian sama persentasenya. Nah, nanti jika sudah jadi videonya, silakan nanti bisa mungkin dalam Google Drive, kirimkan ke Mas Nuril, nanti dibantu. Jadi harus YouTube P3M Bapak Ibu ya. Nggak boleh YouTube pribadi Bapak Ibu. Nah, di sini ada note YouTube P3M gitu. Nanti videonya silakan dikirim ke Mas Nuril, admin. Nah, nanti admin akan menyeleksi jika sudah sesuai dengan ketentuan, baru akan kami tampilkan di YouTube P3M. Nah, nanti linknya Bapak Ibu bisa minta gitu, atau dikirimkan oleh admin gitu. Jadi kita akan coba merapikan gitu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Kemudian berikutnya, nah ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Ini sedikit kok slide-nya ini. Unggah laporan kegiatan PPM, penelitian pengabdian. Nah, jadi yang nanti Bapak Ibu unggah lewat si Panda itu semua seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi. Jadi laporan kemajuan, laporan keuangan nanti akan disampaikan oleh Bu Ika. Mohon nanti Bapak Ibu juga diperhatikan, gitu. Nah, nanti laporan keuangan nanti ada sendiri dia filenya, laporan keuangan dalam bentuk Excel atau apa nanti biasanya seperti apa nanti tergantung teman-teman Korbit ya. Jadi seperti apa kebutuhannya. Nah, laporan akhir sama laporan keuangan 100% Bapak Ibu. Nah, nanti ini yang semua akan diupload di si Panda. Oke. Oke, kalau yang laporan seperti ini Bapak Ibu untuk laporannya, nah tinggal nanti pilih saja mau upload laporan kemajuan sama laporan keuangan. Nah, nanti jika disepakati misalkan yang diupload adalah dalam kalau yang kemajuan yang jelas PDF Bapak Ibu ya, sesuai dengan template. Nah, kalau yang laporan keuangan, nah nanti ini, kalau misalkan nanti apa namanya keperluan pengecekan butuh dalam bentuk Excel, nah mungkin nanti kami update lebih lanjut Excel gitu. Selama ini kan Excel kan Bapak Ibu ya selama ini ya. Kalau enggak mungkin nanti laporan keuangan yang sudah Bapak Ibu bikin laporan keuangannya yang ada kwitansi dan semacamnya itu mungkin bisa di-scan atau gimana modelnya nanti. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusikan ya atau ngikut pola-pola yang sebelumnya. Nah, silakan nanti mungkin nanti Bapak ini ya teman-teman grup ya bisa nanti juga membantu menyampaikan. Oke Bapak Ibu, ini contohnya apa namanya sudah selesai. Coba saya demokan sebentar Bapak Ibu ya, biar nanti ngelihat langsung gitu, sambil nunggu Bu Ika. Oke, jadi apa namanya? Nah, Bapak Ibu, ini contoh tampilannya ya kalau Bapak Ibu masuk ke sebagai ini sebagai penerima hibah. Nah, nanti di sini ada penelitian misalnya ya. Ini ada penelitian. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja nanti. Yang pertama kali yang harus diisikan catatan harian Bapak Ibu ya. Nah, silakan di sini tampilannya diisikan saja. Jika misalkan nanti ada masalah atau bug atau error, memang sengaja Bapak Ibu. Tujuannya memang Bapak Ibu membantu kami untuk testing si Panda Bapak Ibu ya. Jadi testing, sehingga nanti kalau ada yang error atau bug, silakan langsung hubungi saya untuk disampaikan dan bisa tidak lanjuti. Silakan diisikan saja Bapak Ibu ya. Tanggalnya diisikan, apa yang Bapak Ibu kerjakan, persentase capaian seperti apa, sama nanti upload bukti dukungnya gitu Bapak Ibu. Oke, saya rasa ini juga pengalaman ya, karena Bapak Ibu sering dapat hibah di luar juga. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ya nih, yang tadi ya, terkait dengan yang upload laporan. Nah, nanti mohon kiranya Bapak Ibu cek apakah yang muncul di sini ini sesuai dengan yang dijanjikan. Yang Bapak Ibu harus tercapai di 100%, ini kami nggak munculkan ya. Nah, misalkan kayak laporan 100% ini nggak muncul, ini fokus yang 70%. Oke, nah nanti silakan diisi, mohon nanti dibantu cek. Misalkan, oh Pak saya nggak pernah menjanjikan Sinta 3 sampai 36 kok muncul. Nah, nanti silakan dicek. Nah, atau enggak nanti Bapak Ibu bisa cross check ya di bagian details. Bagian detail itu nanti semua kecentang yang Bapak Ibu pernah isikan dulu di awal gitu. Nah, ini diklik saja misalkan yang ICOFA Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalkan selain publish Bapak Ibu nanti ngupload dokumen.
Nah, jika misalkan klik publish, nah berarti linknya, masukkan link sama capaiannya 100%. Tinggal upload gitu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang poster tadi juga sama. Nah, tinggal pilih aja statusnya. Kalau misalkan baru pilihnya editing, tinggal buka tadi materi tadi. Kalau editing berarti 60% gitu. Berarti Bapak Ibu upload bukti dukungnya. Dan nanti yang Bapak Ibu upload ini akan kami gunakan untuk Monev 70% Bapak Ibu. Akan dikonfirmasi nanti saat Monev 70%. Nah, jadi mohon nanti apa yang Bapak Ibu upload memang sesuai dengan yang Bapak Ibu capai selama 70%. Kemudian berikutnya yang tadi yang berbeda itu yang video Bapak Ibu ya. Video kan ada di pengabdian. Oke, pengabdian berarti upload laporan, ini video. Nah, video ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi nggak perlu ngupload draft video, kan ribet ya draft video, kayak apa ya draft video gitu ya. Masa coba ngomong sedikit diupload gitu, kan kali seratusan dosen lumayan server tuh bisa ngeludingnya lama gitu. Nah, nanti pun ketika pilih publish Bapak Ibu, yang Bapak Ibu klik di sini adalah link YouTube P3M. Sekali lagi link YouTube yang di P3M, bukan YouTube pribadi Bapak Ibu gitu. Karena ini kan didanai oleh P3M, oleh polisi, jadi mohon kiranya nanti memang diupload di semua di P3M. Siapa tahu bisa dimonetisasi ya, kalau bahasa DPDN itu monetisasi gitu. Jadi gitu Bapak Ibu, ya, tinggal nanti capaiannya berapa persen di sini diisikan. Kemudian yang apa lagi ya? Oke, saya rasa itu Bapak Ibu ya untuk yang si Panda. Oke, sambil mungkin tambahan dari Bu Yohana mungkin sama Mbak Silvi terkait dengan si Panda. Ini sambil menunggu Bu Ika gitu. Bu Ika jam 2 insya Allah gabung Bu Ika. Oke, kalau enggak mungkin bisa diskusi Bapak Ibu silakan. Ini Pak Denny sudah raise hand. Silakan Pak Denny. Oh, Bu Yohana ada ya, Bu Yohana. Monggo, Bu Yuwana dulu aja, saya belakangan. Oke, silakan Bu Yohana. Gak ada suaranya Bu. Belum masuk Bu. Belum. Oke, sambil menunggu Bu Yohana masuk. Pak Denny aja dulu. Oh, sudah masuk. Oh, sudah masuk ya. Oke, Oke, Pak silakan. Yunus, terkait dengan apa tadi yang disampaikan draft video itu semisal, ini kan saya nggak ngerti tentang server dan lain sebagainya. Semisal itu nanti kita mengupload link di Google Drive masing-masing bisa nggak, Pak? Untuk yang capaiannya yang draft Bu ya. Nggih, maksudnya untuk capaiannya yang draft. Ya bisa aja kalau misalkan nanti draftnya seperti apa, nggak apa-apa. Jadi misalkan nanti draftnya itu seperti apa yang dikatakan draft, editing itu seperti apa, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal menyesuaikan metadata di si Panda. Ya, mungkin kan Bapak Ibu sudah mempunyai beberapa capaian terkait dengan video, ada beberapa kegiatan tapi belum digabung, mungkin ada link apa istilahnya link Google Drive-nya di masing-masing. Biasanya kan kita nyimpen di masing-masing yang mungkin bisa kita lihat itu mungkin mungkin ini Pak ya, kalau kalau bisa untuk laporan kemajuan terutama. Ya bisa nanti. Oke, nggak apa-apa Bu. Mungkin nanti bisa ini ya. Oke, itu masukan dari Bu Korbet ya, nggak apa-apa nanti kita prestasi. Siapa tahu nanti Bapak Ibu misalkan biar memang nanti bisa di record ya. Ini mohon maaf memang saya kebanyakan ngomong di sisi sistem Bapak Ibu ya. Oke, nanti bisa itu. Bapak Ibu nanti untuk yang video ya, mohon disiapkan aja dulu Bapak Ibu yang video. Misalkan kalau ada draft nanti karena tadi ada masukan dari Bu Korbit, oke nggak apa-apa. Mungkin nanti yang draftnya apa ya? Ini nanti saya coba update di metadatanya Bapak Ibu ya. Silakan nanti dibantu saja Bapak Ibu siapkan yang video itu nanti mana video Bu ini? Video itu mana ya? Nah, ini Bapak Ibu ya mungkin nanti yang video yang draft sama ini nanti coba saya update metadatanya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti solusi dari Bu Yona biar nggak ngupload di server, mungkin nanti pakai link ya di link Google Drive. Oke, bisa Bapak Ibu. Jadi ini ya kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini sekaligus trial and error sih Panda Bapak Ibu. Kalau bukan kita ya siapa lagi yang akan mencoba gitu kan gitu nih Bapak Ibu.
Oke, sehingga nanti mohon Mas Oke. masukan yang lain juga. Oke, terima kasih Bu Yuwana. Bisa nanti itu dan bentuk link Google Drive biar nanti ada capaiannya lah. Misalkan Pak Denny hanya sekedar ngomong, oh ini sedang kita buat video, itu draft misalnya. Itu yang lain ya silakan. Ya, terima kasih Bu Yuwana. Ada lagi Bu yang mau ditambahkan dari sisi si Panda? Sementara cukup, Pak. Oke, baik. Nanti kan ada sesi sendiri Bu Yuwana sama Mbak Silvi. Oke, Pak Denny silakan Pak Denny. Nggih, matur nuwun Pak Yunus. Matur nuwun Bu Iwana, Bu Silvi, Pak Yoyo. Terkait sama yang disampaikan Bu Iwana tadi mungkin ada triknya juga itu. Kan ada di laporan kemajuan kan juga bisa kita nanti unggah di PDF. Kalau biasanya kalau ini kan kita berikan linknya kita tempel di sana nanti bisa dipanggil di Oh, situ. iya, Itu juga benar bisa bisa. juga ya. Mm. Ya betul Pak. Eh, Kemudian ini Pak Yunus, saya yang ingin saya tanyakan itu untuk laporan kemajuannya sendiri Pak Yunus, laporan kemajuan sama laporan akhir. Itu kalau biasanya di Bima kan disediakan template. Nah, ini saya buka-buka kok di panduan kok belum ada Pak Yunus ya. Apakah Ya, ini kita pengabdian mau mungkin saya upload, Pak. Saya oh sudah mau gitu. WA Pak Yunus. Siap, siap, Iya. Wiwana, Pak Oke, Yunus, siap. aman, aman. Sudah kok kami Oke. buatkan, Pak. Jadi karena memang ada penyesuaian template, jadi makanya kami coba buat biar rapi nih. Jadi insya Allah nanti paling lambat hari ini kami upload di Google Drive nih. Ya, nanti bisa Bapak Ibu Siap. tinggal download saja. Dan dalam Matur nuwun Pak dokumen Yunus. DOCX juga, tinggal Bapak Ibu tinggal kopas-kopas saja nanti. Kita Oh buatkan sudah kok iya, aman, aman. sekaligus saya mengucapkan terima kasih Pak Yunus. Saya inceng ini, saya intip di living sudah masuk Pak Yunus. Terima kasih. Alhamdulillah. Cacamannya. Oke. Oke, Oke. matur nuwun. Ya, Assalamualaikum. silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, salam. Bapak Ibu yang lain silakan jika ada hal-hal yang mungkin ini. Sebenarnya kan simpel sekali Bapak Ibu. Jadi sangat simpel. Cuma nanti mohon bantuan karena sekali lagi ini memang masih prematur aplikasinya. Tapi ya alhamdulillah kan dengan tekad yang kuat. Jadi kami mohon masukan dari Bapak Ibu. Jadi biar nanti ini tambah sempurna nih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kami tunggu terobosan dari Pak Kepala P3M, jika beliau bilang oke paperless, berarti Bapak Ibu tahun ini nggak perlu mengumpulkan visit dari kegiatan ini, karena saya khawatirnya nanti tambah ke depan tempat duduk admin di P3M gitu. Jadi lama-lama ambruk P3M karena banyaknya berkas gitu. Jadi semoga dengan adanya sistem ini, nanti Bapak Ibu juga nggak perlu repot-repot. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Ini di kolom chat ya. Pak Danang. Oke, mungkin nanti materinya kami akan share ya Pak di grup info. Nah, nanti untuk yang penelitian mandiri, oke, kalau yang penelitian mandiri itu prosesnya sama dengan PNBP, Bapak Ibu. Cuma nanti kan ada beberapa hal yang berbeda ya. Nanti silakan dicoba aja upload di si pandanya ya. Oke, kalau misalkan nanti ada kendala karena memang saya belum apa ya istilahnya karena belum banyak yang mengajukan dan masih kebanyakan bertanya, jadi kan nggak tahu Bapak Ibu trial and error-nya yang mandiri. Makanya tadi saya bilang ke teman-teman Kurbit, Bu Yohana dan Mbak Silvi, jika misalkan nanti teman-teman yang mengajukan mandiri itu ada kendala di Sepanda, dibantu fasilitasi dulu lewat ini konvensional gitu, seperti biasa dulu gitu. Karena memang kita paling kan fokus ke yang pendanaannya, ya, jadi tenaga pikiran itu fokus ke sana. Tapi sebenarnya kan sih silakan dicoba aja dulu nih Bapak Ibu. Sebenarnya kan sudah ready juga itu. Nah, cuma saya mungkin ada yang saya lupa setting, mungkin luaran atau apanya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mencoba kan nggak tahu. Silakan aja dicoba. Kalau misalkan nanti ada yang aneh, bisa screenshot, WA kan ke saya gitu. Jika butuh cepat, Bapak Ibu nanti bisa langsung ke Bu Yuwana yang pengabdian, Mbak Silvi yang penelitian mungkin ya, untuk misalkan eh, butuh segera atau apa gitu yang penelitian. Mungkin Bu Yuwana dan atau mungkin nanti di sesinya Bu Yuwana aja ya. Jadi biar nanti fokus ya, nih, Bapak Ibu ya. Atau langsung sekarang, Pak. Saya nggak perlu Oh, sesi khusus oke, biar boleh langsung. silakan Bu Yuwana, Mbak Silvi, silakan kalau mau Oke, menambahkan. mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin itu tadi ada pertanyaan bagaimana tentang apa ketika pengabdian mandiri begitu ya. Pengabdian mandiri itu pada prinsipnya adalah sama dengan pengabdian yang PNBP, istilahnya adalah reguler. Jadi ada dua macam pengabdian mandiri, yaitu yang
reguler dan yang satunya adalah insidental. Seperti yang ada di panduan sebagaimana yang telah kita sosialisasikan pada awal tahun kemarin, awal program begitu ya. Jadi kalau yang insidental itu ketika Bapak Ibu bisa menjadi narsum ataupun juga kepanitiaan kegiatan sosial. Sedangkan yang pengabdian eh, reguler itu nanti seperti pengabdian PNBP tetapi dananya mandiri. Nanti untuk luarannya menyesuaikan dengan apa yang ditulis proposal sama seperti penelitian. Akan tetapi standarnya pengabdian itu ada luaran-luaran yang apa istilahnya bukti capaian kinerjanya bukan hanya laporan. Bisa minimal video yang diupload, terus kemudian juga biasanya untuk luaran pengabdian itu ada juga artikel jurnal pengabdian seperti itu. Mungkin nanti sejelasnya bisa dibaca lagi di panduan. Seperti itu Pak Yunus, tambahan dari saya. Nah, Oke, itu terima sudah kasih. dibuka itu sama Pak Yunus. Monggo Pak Yunus yang tadi, Pak Mandiri tadi Pak Yunus. Oke, Bapak Ibu ini kalau saya cek saya sudah setting Bapak Ibu ya. Nanti silakan diajukan saja ya yang mandiri ya. Nah, jadi apa namanya ya, ya prinsipnya sama. Nggak tahu ini kalau misalkan nanti ini kan tinggal saya setting saja Bapak Ibu ya. Nanti silakan mungkin karena ini juga ini berpedoman pada buku panduan. Nah, mandiri juga sama Bapak Ibu biar nanti meningkatkan kualitasnya ya paling tidak minimal inilah eh, luaran dari tidak mandirinya didudukkan di jurnal. Ini yang wajib Bapak Ibu ya. Oke, Nah, ini Pak, kemudian, nah utamanya keuangannya mungkin peningkatan yang enggak level. ya. Iya. Nah, Ya, ini kan seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kemarin kan kami fokus untuk men-setting yang pendanaan ya, PNBP ya. Tapi ini kan silahkan nggak mengganggu ini. Kalau misalkan nanti dari Bu Korbit, misalkan Bu Yona di sini ada yang perlu disesuaikan, aman kok, tinggal saya hilangkan saja sudah sesuai gitu Bapak Ibu ya. Tapi prinsipnya ini sudah ready di Sipanda. Bapak Ibu silahkan nanti tetap nanti harus mengetahui juga dari kaprodinya, biar nanti Bapak Ibu ada bukti di record ya. Oke, jadi silakan nanti tetap ikutin yang ini. Cuma nanti lebih simpel Bapak Ibu. Jadi nggak ada proses pengecekan macam-macam. Yang nanti yang Bapak Ibu upload cuma proposal sama nanti laporan akhir gitu Bapak Ibu ya. Kalau jika sudah selesai, simpel kok Bapak Ibu. Maka kami juga butuh masukan yang pengabdian mandiri dan penelitian mandiri ini silakan diajukan saja lewat sistem. Nah, jika nanti ada kendala atau bug itu menjadi masukan untuk kami perbaiki atau kembangkan Bapak Ibu ya. Jadi begitu sih yang bisa saya tambahkan ya. itu ada pertanyaan Pak, langsung saya jawab ya terkait dengan pengabdian mandiri karena di Oke, layar itu kan sertifikat rekognisi P3M. Itu diberikan kapan? Sama dengan pengabdian skema PNBP, sertifikat rekognisi P3M akan kita berikan di akhir nanti ya. setelah kegiatan pengabdian selesai. Kalau di PNBP itu kan minimal setelah ada Monef, begitu ya 70%. Tapi kalau pengabdian mandiri mungkin nanti menjelang Bapak Ibu sudah membuat laporan akhir, eh, bisa menghubungi kami atau melaporkan laporan akhir itu bisa. Jadi ada sertifikat rekognisi dari P3M. Jadi kami akan memberikan sertifikat itu ketika sudah benar-benar diketahui Bapak Ibu telah melakukan pengabdian secara mandiri. Jadi buktinya adalah laporan dan mungkin luaran-luaran yang lain. Kecuali itu nanti Pak Yunus untuk laporan keuangan tidak perlu. Terus Nggak perlu ya. Oke, kemudian untuk nakosfi itu tidak wajib untuk yang mandiri. mandiri. Akan tetapi Bapak Ibu bisa memilih. Mungkin yang kita wajibkan adalah peningkatan level keberdayaan mitra, kemudian juga video atau berita pada media massa. Setidaknya itu Pak Yunus. Dan Oke, sertifikat siap Bu. rekognisi P3M Oke. serta laporan Hab- akhir. Oke, habis ini saya update Bapak Ibu ya. Ini Baik. seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang kemarin kita fokus ke yang pendanaan. Nah, mungkin nanti ada yang perlu kami usulkan lagi. Tapi secara teknis ini sudah ready di Sipanda, Bapak Ibu bisa langsung ajukan ya. Oke, silakan nanti diajukan. Insya Allah ini sudah aman kok.
Dan Bapak Ibu, di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada fitur ini ya, ada fitur untuk pengajuan reward publikasi Bapak Ibu. Jadi mana ya tadi ya reward ya Bu ya? Kok hilang? Oh ini. Ya di sini ada Bapak Ibu. Cuman kami mohon maaf, sebenarnya kan di sistem ini sudah ready ya. Cuman karena apa namanya belum ada regulasi yang ini, jadi sementara masih berlaku moratorium Bapak Ibu ya sambil menunggu nanti informasi lebih lanjut lebih lanjut dari pimpinan. Ketika nanti misalkan ada reward, misalkan istilahnya secara secara aturan itu diperbolehkan dan anggarannya juga juga ada, maka insya Allah ini kami buka dan nanti Bapak Ibu bisa melakukan. Ini sudah ready Bapak Ibu ini sudah 100%. Oke, nah nanti tahun depan Bapak Ibu jika misalkan ini Bapak Ibu ajukan lewat si Panda, Bapak Ibu tidak akan lagi berpotensi double funding gitu karena di sini ditanamkan algoritma quotient similarity ke Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ngupload full text akan langsung men-tracking dari laporan akhir si Panda Bapak Ibu. Saya akan muncul semacam Turnitin gitu ya. Keluar nanti kemiripannya berapa. Nah, sih nanti untuk menghindari biar Bapak Ibu nanti mohon maaf mungkin sudah didanai PNPB, luarannya diajukan lagi gitu nih Bapak Ibu biar nggak double funding gitu. Nah, sebenarnya ada Bapak Ibu yang bertanya kok diklik ini belum buka gitu kan. Nah, gitu nih Bapak Ibu. Yang penting fiturnya sudah kami tanamkan di si Panda gitu. Oke, itu dari Mbak Silvi mungkin ada tambahan? Nggak ada ya. Oke, ini ada lagi. Nanti yang terkait dengan Mandiri nanti bisa kami kondisikan kembali. Apakah seluruh anggota dapat akses? Jadi enggak Bapak Ibu yang bisa mengakses hanya ketua pengusul. Nah, anggota nanti ini kami masih rapatkan di P3M. Kira-kira nanti anggota itu bisa mengakses apa saja. Nah, atau mungkin nanti saat kami share ke Prodi ya, karena untuk keperluan, karena kan walaupun kita menjadi anggota kan berhak tahu kan Bapak Ibu ya. Makanya kemarin di Sipandanya itu anggota pun melihat statusnya Bapak Ibu. Misalkan Pak Denny ketua, saya anggotanya Pak Denny. Jadi saya juga tahu itu statusnya apa gitu. Jadi Pak Denny nggak bisa bohong ke saya. Pak Denny gimana? Mohon maaf Pak Yunus kita nggak lolos, tapi di Sipanda saya sudah kelihatan itu sudah lolos gitu. Nah, terkait nanti apa saja yang akan dimunculkan di masing-masing user, Bapak Ibu, nah itu sedang kami coba presisikan ya, karena nanti biar sekali berjalan 2-3 pulau terlampaui gitu. Nah, maksudnya itu ini Bapak Ibu. Ya, jadi nggak bisa nggih, harus ketua pengusul nanti yang ini. Jika anggotanya mau dikasih, berarti dikasih pinjam aksesnya Bu, nah, baru bisa. Silakan Mbak Silvi kalau ada mau tambahan boleh silakan langsung aja Mbak. Ya, baik Pak Yunus, terima kasih. Ini untuk pelaksanaan Monet akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Monetnya 2 kali, kemudian laporan akhirnya 1 kali. Untuk Monetnya akan dilaksanakan sekitar tanggal 20 sampai 24 Oktober. Kemudian Monet lapangan tanggal 27 sampai 31 Oktober. Jadi yang di Monet lapangan adalah yang penelitian terapan yang dilaksanakan di desa. Kemudian untuk yang terakhir adalah tanggal 24 sampai 28 November. Itu rencananya kami akan mengundang Bapak Ibu untuk melakukan presentasi di P3M. Jadi ketika presentasi ini mohon dibawa prototipe produknya dan posternya dipresentasikan. Dari saya sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Ini saya cek Bu Ika sudah masuk belum ya Bu Ika ya. Oke, untuk yang laporan penelitian ya kurang lebih mirip lah dengan yang tahun lalu nih Bapak Ibu. Nanti insya Allah mungkin hari ini saya upload. Ini masih ada penyesuaian beberapa item, termasuk yang pengabdian ya. Nanti kita tolong Bu Yuana juga membantu ngecek kembali biar nanti sinkron antara yang template proposal dengan laporan Bapak Ibu. Ya nanti Bapak Ibu tinggal download saja lewat Google Drive. Nah, tinggal dimasukkan substansinya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain silakan. Mumpung bisa ini. Pak Yunus menambahkan.
Oke, Tadi silakan Bu Bu. Silvi menyampaikan tentang monef penelitian. Kalau monef pengabdian seperti biasanya itu 1 minggu setelah monef penelitian nanti Oke. menyesuaikan ya. Jadi kami kalau misalkan nanti monef penelitiannya mundur, ya otomatis monef pengabdiannya mundur karena bagaimanapun source kami SDM-nya antara penelitian dan pengabdian biasanya sama saja yang mereview begitu. Jadi kami nanti menyesuaikan jadwalnya. Terus untuk monef pengabdian itu utamanya tentang pengabdian desa binaan. Rencananya nanti monef pengabdian desa binaan itu akan dilaksanakan di desa. Jadi kami nanti akan apa koordinasi dulu bagaimana secara teknis, tapi kami berharap nanti Bapak Ibu yang satu desa itu bisa berkumpul di desa tersebut untuk monef dan sekaligus mempresentasikan hasil-hasil yang telah dicapai di desa tersebut yang akan dihadiri oleh perangkat desa setempat seperti itu dan kemungkinan nanti kami juga akan mengundang pimpinan dari Polisi bahwa ini benar-benar pelaksanaan desa binaan itu insya Allah dilaksanakan dengan baik. Intinya seperti itu. Jadi nanti dipersiapkan Bapak Ibu saling berkoordinasi utamanya untuk yang desa binaan antar kelompok. Kan kemarin sudah saya kira sudah ada TikTokan antar masing-masing ketua ya. Nanti seperti itu, terus nanti kita saling berkoordinasi. Mudahnya kapan? Jadi kita buat fleksibel supaya istilahnya nanti kegiatan dapat berjalan lancar. Karena kalau kita bakukan tanggalnya, kalau di desa itu biasanya mohon maaf tidak bisa karena mengumpulkan banyak orang seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yuwana. Ini sudah bergabung Bu Ika dan Mas Andit. Jadi Bapak Ibu nanti terkait dengan jadwal, tanggal-tanggal penting. Insya Allah pasca sosialisasi ini coba akan kami eh, rapikan kembali. Karena Bapak Ibu kami juga mengkondisikan dengan gelaran Makospi dan Ikova Ekosif. Sehingga itu yang kenapa kok kami belum merilis nih Bapak Ibu. Tapi insya Allah kemarin sudah kami petakan. Tinggal merapikan saja tanggal-tanggal penting. Nah, nanti akan segera kami share ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu. Oke, sebelum masuk ke Bu Ika dan Mas Andi, itu ada pertanyaan dari Pak Denny, Bu. Apa fungsi yang sertifikat rekognisi? Silakan, Bu. Baik, baik Pak Denny, pertanyaannya bagus sekali. Untuk apa sertifikat rekognisi? Sertifikat rekognisi ini biasanya di BKD itu juga dibutuhkan adanya sertifikat rekognisi, Pak. Itu menjadi bukti bahwa kita telah melakukan kegiatan dan nanti yang memberikan P3M kami sudah menyiapkan dan tahun lalu itu sudah berjalan. Bagi Bapak Ibu semua yang melakukan kegiatan pengabdian itu akan mendapatkan sertifikat rekognisi. Yang kedua, sertifikat rekognisi itu harapannya nanti menjadi database yang supaya kita tidak tumpang tindih. Artinya ketika mitra sudah mendapatkan pemberdayaan dari Polisi dan itu sudah prefer artinya sudah tidak memerlukan tambahan kegiatan pemberdayaan lagi, itu nanti tidak diperkenankan Bapak Ibu melakukan pemberdayaan di mitra yang sama supaya terekod seperti itu. Jadi nanti di sertifikat rekognisi itu akan tercantum ketua beserta anggotanya dan mitra yang tempat pengabdian Bapak Ibu seperti itu. Jadi untuk menguatkan dan ini nanti pencapaian IKU insya Allah ada ya Pak Yunus ya untuk Ada. bahwa Oke. kita kegiatan direkognisi itu Pak Denny matur nuwun. Ada. Jadi banyak sekali Pak manfaatnya Pak, baik bagi Bapak Ibu dosen yang bersangkutan maupun bagi institusi Pak. Jadi insya Allah kami berusaha memberikan yang terbaik nih Bapak Ibu. Termasuk kemarin kenapa kok Bu Yuwana itu tim sampai menyiapkan apa ya desa binaan sampai Bapak Ibu dikasih masalah solusinya ada. Ini kan memudahkan kalau yang sebelumnya kan cari-cari sendiri gitu kan.
Sekarang kan Bapak nggak perlu mencari, sudah ada ya, dan memang sangat dibutuhkan gitu nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berhubung sudah bergabungnya Bu Ika dan tim keuangan, ada Pak Andik juga. Jadi kami informasikan sekali lagi kepada, oh ya, Bu Ika dan Pak Andik, suara saya aman nggih? Kedengeran? Aman Pak, aman Pak. Alhamdulillah. Kami mewakili P3M ini dan Bapak Ibu penerima dana PNBP mengucapkan terima kasih banyak Pak Andik dan Bu Ika. Jadi Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu dosen sudah menerima apa namanya dananya sehingga bisa beraktivitas nggih. Nah, Bapak Ibu sekarang tinggal kita apa ya menyiapkan kewajiban kita Bapak Ibu dan terutama laporan keuangan dan pajak-pajak nanti yang akan disampaikan oleh tim keuangan. Oke, kepada Pak Andik dan Bu Ika, waktu sepenuhnya kami serahkan dan mohon Bapak Ibu untuk menyimak dengan seksama nggih, biar ada nggak ada yang miskom. Silakan Pak Andik dan Bu Ika, kami persilakan waktunya. Nggih, terima kasih. Suara saya dapat diterima nggih? Oke, Suaranya. aman Bu. Oke, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kami baru bergabung dari serangkaian acara yang diadakan oleh Bapak Ibu di P3M. Izin saya dari Ketua Tim Layanan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran eh, kemarin dihubungi oleh Pak Yunus ini dengan Pak Yoyo bahwasanya diminta untuk memberikan masukan terkait dengan kewajiban Bapak Ibu setelah menerima eh, dana penelitian dan pengabdian yaitu berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Mohon izin share screen ya Bapak. Oke, silakan Bisa. Bu. Oke, baik Bapak Ibu, serangkaian anggaran yang telah kami alokasikan dan telah diterima oleh Bapak Ibu di dalam kegiatan penelitian dan pengabdian, eh, senyatanya nanti akan dilakukan pembelanjaan atau transaksi, di mana dalam setiap transaksi tersebut tentu saja mengandung syarat dan ketentuan yang berlaku, di antaranya di bidang perpajakan. Nah, latar belakangnya kenapa kok harus dilakukan pemungutan pajak bahwasanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 PMK 03 2022 itu mengatur tentang tata cara pendaftaran penghapusan NPWP serta pemotongan dan pemungutan penyetoran pelaporan pajak bagi instansi pemerintah dan menegaskan kembali kewajiban instansi pemerintah dalam melakukan dan melaporkan pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan atas penyerahan barang atau jasa dari jasa kena pajak. Jadi dalam hal ini pemotongan pajak itu merupakan kewajiban yang melekat dari instansi pemerintah dan Polisi merupakan bagian dari instansi pemerintah sehingga dana Bapak Ibu semua yang bersumber dari APBN itu semuanya diberlakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Nah, dalam hal ini sebenarnya secara tusi melekat kepada bendahara pengeluaran sebagai bendaharawan pemerintah itu mendapatkan salah satu mandat yaitu untuk memungut. Memungut di sini berarti menghitungkan juga. Namun secara teknisnya nanti untuk pembayarannya kami serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi itu juga yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat diamanatkan dalam Undang-Undang yang nomor 20 tentang Pendidikan Nasional dan laporan keuangan itu merupakan kewajiban komponen pelaporan keuangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu dapat merupakan komitmen peneliti terhadap kewajiban perpajakannya. Nah, tujuannya tentu saja meningkatkan kesadaran pada peneliti bahwa kewajiban perpajakan itu melekat nggih, pada dana penelitian dan pengabdian, kemudian juga menciptakan regulasi yang tertib atas administrasi dan pelaporan dari penelitian itu sendiri. Kemudian eh, kita dari bagian keuangan mencoba untuk mengakomodir agar terdapat sentralisasi aktivitas perpajakan sehingga walaupun ini sebelumnya telah difasilitasi oleh tax center, namun dalam rangka monitoring dan transparansi laporan keuangan, maka kegiatan khusus perpajakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kita akomodir kembali oleh bagian keuangan
karena di dalam tahun 2025 ini telah diberlakukan Cortex, di mana di dalam laporan Cortex itu sudah sangat terintegrasi mulai dari penerbitan e-billing sampai dengan pelaporannya. Kemudian yang keempat, tentu saja kami ingin memastikan bahwa perhitungan dan pembebanan pajak atas aktivitas kegiatan penelitian dan pengabdian itu lebih presisi. Karena kami menyadari bahwa tidak semua aktivitas dari Bapak Ibu itu menjadi objek pajak. Next. Nah, perpajakan yang dimaksud di dalam PM dari beberapa jenis perpajakan, tetapi kami mencoba untuk memberikan terjadi dan biasa dilaksanakan di dalam kegiatan Bapak Ibu semuanya. Karena jenis pajak ini cukup Oke, karena jenis pajak ini cukup untuk mempresisikan yang biasa ya, yang sudah rutin kita lakukan. Yang pertama yaitu di PPN. PPN ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang jumlahnya nilai kapitalisasinya lebih dari 2 juta. Kemudian untuk tarif pajaknya adalah 12%. Tetapi eh, kita perhitungannya adalah dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Rumus dari dasar pengenaan pajak adalah bruto dikali 100 dibagi 111. Ini adalah rumus dari normatif yang sudah ada di dalam PMK. Kemudian untuk yang DPP lain ini digunakan untuk kategori barang non barang mewah seperti itu. Nah, tarif PPN memang 12% Bapak Ibu, itu berlaku sejak 1 Januari 2025. Jadi kalau nilai belanjanya di bawah 2 juta itu tidak kena PPN. Seperti itu istilahnya. Baru kalau di atas 2 juta baru dikenakan PPN. Itu atas barang atau jasa. Jadi tidak hanya PPN ini tidak hanya untuk barang, tapi juga termasuk di dalamnya jasa. Kemudian ada PPh 22. Nah, ini mohon maaf PPh 21 ini kegiatan kepada eh, rekanan pemerintah atau pihak lain ya, seperti itu. Sehingga seluruh honor kalau misalkan ada honor upah itu nanti dengan pengaturan ini akan dikenakan PPh 21. Bagi yang PNS nanti regulasinya tergantung kepada penggolongannya. Sedangkan bagi yang non PMS ada kategori dan akan ada perhitungannya. Di kami sudah memiliki rumus-rumusnya, jadi jangan khawatir tidak semua honorarium itu dikenakan pajak atau upah itu dikenakan pajak. Tergantung nanti dari nilai PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya. Seperti itu. Next. Kemudian yang kedua itu adalah PPh pasal 22, di mana pemungutannya dikenakan atas pembelian barang yang jumlahnya lebih dari 2 juta tidak termasuk PPN dengan tarif 1,5%. Kemudian untuk yang pasal 23, PPh pasal 23 dikenakan atas pembebanan untuk jasa, khusus jasa. Kalau PPh 22 adalah pembelian barang, kalau untuk PPh 23 adalah jasa. Kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini untuk sewa nggih. Untuk sewa gedung, lahan, tanah, bangunan ini dikenakan dengan pasal 4 ayat 2 tetapi lebih kepada kegiatan juga yang sifatnya konstruksi. Nah, ini juga termasuk di dalamnya nanti dikenakan pasal 4 ayat 2. Next, Mas. Nah, ini untuk perhitungan pemungutan PPN-nya. Ini memang simulasi Bapak Ibu. Di kami dalam menerapkan pemungutan pajak, kita sudah memiliki rumus, nggih. Kita sudah ada formula sehingga insya Allah lebih cepat kita tidak menulis lagi secara manual. Ini biasanya dengan Mas Sandi ini, nggih, yang sering nih pungut pajak gitu. Pungut pajak. Nah, ini adalah simulasi dari
perhitungan pajak PPN. Misalkan Poli C dalam hal ini yang nanti akan diwakili oleh Bapak Ibu semua membeli barang atau jasa kena pajak kerekanan senilai 16.650. Maka pajak yang dipungutnya kita hitung dulu DPP-nya. Setelah ketemu DPP, kita baru DPP lainnya itu dihitung lagi dan ketemulah pajaknya adalah 1.650. Nah, barang kena pajak ini merupakan seluruh barang ya yang dibeli, tidak termasuk barang pasar, barang non pabrik maksudnya. Misalkan ada pembelian jahe, kunyit gitu nggih, yang barang-barang di pasar atau misalkan komoditas yang memang eh, tidak pabrikasi. Nah, itu tidak dikenakan pajak. Untuk perhitungan yang lain mungkin Mas Andi mau menambahkan? Oke, oke, next. Nah, ini untuk PPh pasal 22. Nah, ini misalkan polisi membeli alat tulis kantor senilai 5 juta dari Kukuhan, ini hanya untuk ini nggih, apa simulasi. Nah, ini tidak memiliki surat keterangan bebas pemotongan pajak. Biasanya toko-toko itu sudah memiliki surat keterangan bebas pemotongan pajak atau pemungutan PPh-nya. Nah, Poli C memungut PPh 22 atas pembelian barang tersebut dengan cara menghitung dulu dasar pengenaan pajaknya, kemudian dikalikan dengan tarifnya yaitu 1,5%. Dengan catatan di sini tokonya memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, seluruh perhitungan pajak itu dengan tarif 100% lebih tinggi. Next, Miss. Nah, kemudian beberapa jenis jasa yang dipotong oleh PPh 23 ini termasuk di dalamnya adalah fotokopi, jasa poster, pembuatan baliho, kemudian catering atau tata boga nggih. Nah, catering di sini kita biasanya kalau pengadaan konsumsi itu nasi kotak. Nah, kalau nasi kotak tidak kena PPh 23, tetapi termasuk dalam unsur pembelian barang habis pakai gitu nggih. Kalau yang PPh 2 itu dikenakan pajak PPh 22. Sedangkan untuk yang khusus catering berarti bentuknya prasmanan itu kita kenakan pajak PPh 23. Kemudian termasuk di dalamnya jasa eh napa niku kendaraan, alat transportasi, sewa kendaraan. Nah, ini dikenakan pasal 23. Next, Mas. Nah, ini untuk simulasinya PPh 23 itu juga sama, kita menghitungnya dari DPP. Dengan DPP, kemudian setelah ketemu angka DPP, maka dikalikan dengan tarifnya yaitu 20% dengan catatan memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, maka pengalinya adalah 4%. Oke. Nah, ini untuk perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Misalkan polisi menyewa ruangan untuk kegiatan rapat senilai 500 juta, kemudian dengan dan servis charge-nya untuk kebersihan dan keamanannya 20 sehingga terdapat nilai 520 langsung dikali dengan tarifnya. Jadi tidak pakai DPP, beda dengan PPh 23, beda dengan PPh pasal 22, ataupun PPN yang kita perhitungannya melalui dasar pengenaan pajak. Next. Oke, nah ini Bapak Ibu, bagian dari layanan kami untuk Bapak Ibu semua yang menerima dana penelitian maupun pengabdian, kami memfasilitasi alur pengajuan e-billing yang bisa Bapak Ibu gunakan eh, dengan cara yang pertama, Bapak Ibu mengunduh dulu formulir yang ada pada link tersebut. Nanti kami akan memberikan surat edaran. Kemudian setelah mengisi formulirnya, monggo nanti diunggah kembali di dalam link yang diupload pengajuan pajak penelitian 2025. Nah, ini nanti diisi, eh, dilengkapi dan data yang diberikan itu adalah seluruh transaksi, nggih. Seluruh transaksi, artinya jangan dipilih sendiri.
ini kira-kira yang kena pajak hanya ini gitu misalkan. Itu jangan. Kalau misalkan ada 10 transaksi, nggih 10-10-nya. Biarkan kami nanti dari keuangan yang mempresisikan mana yang menjadi objek pajak dan mana yang bukan. Pengalaman kami sempat ada semacam konfirmasi dari pihak KPP, eh, ada yang disinyalir kurang bayar pajak gitu. Nah, ternyata begitu kami cek, memang pengajuannya di kami ya hanya transaksi itu. Ternyata ada transaksi lain yang belum dilaporkan ke kami atau belum dimasukkan di dalam eh, tabel pengajuan pajaknya, sehingga padahal itu adalah objek pajak. Nah, gitu nggih Bapak Ibu. Jadi seluruh saja, seluruh transaksinya. Nah, kemudian untuk transaksi yang sifatnya pembelian pakai nota, nggih, itu jangan didetailkan per barang yang ada di dalam nota, tetapi sepanjang itu dalam satu nota dibuat satu akumulasinya saja. Misalkan ini beli ATK di Senyum, ada bolpen, ada pensil, ada penggaris, ada penghapus, ada kertas. Nah, itu jangan didetailkan seperti itu, nggih, tapi satu aja pembelian ATK. Seperti itu, Bapak Ibu, dengan nilai total. Sehingga kami tidak napa nggih, tidak salah menjumlahkan juga ngoten. Karena kan yang memegang nota kan Bapak Ibu semua. Dan jadi sepanjang ada di dalam satu nota, satu rekanan, atau satu toko dalam tanggal yang sama itu dilaporkan satu saja, jangan didetailkan. Kemudian setelah nanti di dalam pengupload pengajuan pajaknya akan mengisi biodata, nggih, termasuk di dalamnya adalah email. Nah, yang pengalaman kami tahun sebelumnya, satu email digunakan oleh banyak peneliti. Nah, mungkin yang saya netep mungkin seperti itu, nggih. Nah, ini mohon untuk tidak seperti itu karena kalau kami mengirim beberapa email di email yang sama terlalu sering itu ternyata masuk ke spam. Padahal kami sudah ngirim ternyata yang beliau itu konfirmasi mana ini e-billingnya kok belum diterbitkan. Nah, ternyata masuk ke spam. Jadi hal ini kami mitigasi dengan cara email yang dicantumkan wajib menggunakan email pribadi masing-masing. Perkara nanti Bapak Ibu itu membayarnya misalkan nitip kepada salah satu eh, napa nggih salah satu rekan gitu nggih atau staf monggo silahkan. Tetapi mohon nanti emailnya dicantumkan email pribadi. Jadi yang sering kami temui nama peneliti Bapak A, emailnya Bapak B seperti itu. Nah, usahakan nama dan pemilik email yang didaftarkan adalah sama. Kemudian kami akan menghitung dengan formulasi yang sudah kami miliki, kemudian menghitungkan itu semuanya Bapak Ibu. Begitu kami masukkan di dalam formulasi kami, ya mana yang kena pajak dan tidak kena pajak itu secara otomatis, mana yang menjadi objek atau bukan objek pajak itu secara otomatis akan muncul angkanya. Nah, setelah ini kami akan menerbitkan e-billing dengan akun single akun memang e-billing di Polij hanya ada satu saat ini. Dengan adanya Cortex kami sudah tidak bisa menduplikasi. Nah, ini untuk pengiriman e-billingnya kami akan kirimkan melalui email yang sudah dicantumkan pada Google Form di atas. Nah, kemudian Bapak Ibu semua dengan e-billing tersebut bisa melakukan pembayaran baik di perbankan, bank konvensional, bank syariah, kantor pos, internet banking, mobile banking bisa. Nah, pembedanya kalau tahun yang lalu e-billing itu masa kadaluarsanya, masa berlakunya 1 bulan. Kalau untuk yang mulai 2025 hanya 1 minggu. Jadi kami pernah ini eh, merasa sudah menerbitkan e-billing, ternyata lupa, ternyata sudah lewat, belum dibayarkan, sudah kadaluarsa, sehingga kami akan menerbitkan kembali. Nah, e-billing yang tidak dibayarkan oleh Bapak Ibu semua itu menjadi semacam beban yang harus kami tuntaskan Bapak Ibu di pelaporan keuangan kami. Jadi di pelaporan pajaknya khususnya, begitu kita menerbitkan e-billing seolah-olah kita itu sudah mengakui hutang kepada negara. Kita memiliki beban bayar kepada negara. Nah, sehingga kami harapkan begitu sudah diterbitkan e-billingnya untuk bisa
segera dibayarkan. Karena sekarang kan kemudahannya banyak, nggih. Sepertinya di Indomaret juga bisa, mungkin tapi ada biaya mungkin, nggih. Nah, di internet banking bisa, sangat bisa sekali, dan itu semua bisa Bapak Ibu unduh juga secara dokumennya dan nanti bisa dilaporkan. Nah, di poin kelima, setelah melakukan penyetoran pajak, Bapak Ibu semua wajib nggih, untuk menyerahkan bukti pembayarannya. Karena kami tidak tahu nih, e-billing yang sudah kami eh, terbitkan tadi sudah dibayar atau belum. Yang bisa kami melakukan tracking itu eh, di sistem itu memang ada sudah bayar, tetapi untuk nomor NTPN yang kami perlukan yaitu nomor transaksi penerimaan negara dan NTB, nomor transaksi bank itu yang tidak bisa kita terima. Sehingga kami membutuhkan Bapak Ibu untuk menyerahkan bukti pembayarannya melalui berupa format PDF. Mohon di-scan, jangan difoto WA, itu melalui Google Form juga. Nah, penyerahan bukti setor ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu semua telah melakukan pembayaran pajak dan bukti pembayarannya akan kami gunakan untuk pelaporan pajak ke KPP Pratama. Nah, nanti dengan pembayaran pajak tersebut, dan dengan pelaporan pajak ke KPP Pratama, maka sudah selesai rangkaian kewajiban Bapak Ibu semua di bidang perpajakan. Semisal nanti di dalam pelaporan penelitiannya diminta bukti bayarnya atau bukti potong dari bendahara, sepanjang Bapak Ibu sudah menyerahkan bukti bayarnya kepada kami, nanti bendahara kami bisa menerbitkan bukti potong. Bukti pemotongan atas pajak kegiatannya. Nah, untuk info lebih lanjut bisa nggih nanti diskusi dengan kami sangat open dan insya Allah memberikan nggih, kita fokus gitu juga nggih. Saya biasanya akan membentuk tim khusus yang memang akan menerbitkan e-billing sehingga tidak, karena kelayanan kami ini kan juga membayar pajak dari kegiatan rutinitas yang lain, tetapi khusus untuk kegiatan penelitian dan pengabdian, kami akan membentuk tim tersendiri. Seperti itu. Next, Mas. Oke, siap. Itu untuk materi perpajakan dari saya. Sekilas tentang perpajakan, nanti akan disambung beberapa hal oleh Mas Andi. Monggo, Mas Andi. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngapunten sebelumnya Pak Yunus, ini kameranya saya rusak, jadi nggak bisa on cam gitu ya. Tapi suaranya terdengar Silakan. gitu Pak. Oke, aman. Oke. Oke, ya. Terima kasih yang saya hormati Kepala P3M, Pak Haryadi, Pak Yunus, Bu Yohana, Bu Sylvi, dan tim P3M, serta Bapak Ibu penerima dana hibah penelitian dan pengabdian. Ya. Ini tadi Bu Ika sudah banyak menjelaskan, saya cuman ingin menambahkan sedikit saja Bu. Pak, Bapak Ibu, yang terkait pertama adalah eh, nomor rekening peneliti Pak. Ini kemarin sempat ada kendala karena rekening yang diserahkan di keuangan itu ternyata antara nama dan nomor rekening itu ada yang berbeda. Sehingga ini juga kemarin menghambat yang harusnya tertransfer eh, hari-hari sebelumnya, kemarin baru selesai dibentuk, dicari di Supermega ya, digaji dan disesuaikan, terus konfirmasi ke P3M, dalam hal ini Mas Nuril dan Mbak Mary, begitu Pak Yunus ya. Nah, ini mohon untuk berikutnya, misalkan ada perubahan data rekening, disesuaikan. Jika di rekening itu tidak ada gelar, tidak usah ditambahkan gelar, karena sistem itu akan menolak secara otomatis. Salah spasi, titik koma itu juga akan tertolak. Kalau tertolak seperti itu, akhirnya kan kami kena biaya admin 2 kali, Bapak. Yang seharusnya administrasinya 1 kali, karena ada rejekan, yang lainnya masuk, yang adminnya terpotong. Begitu, untuk menghindari kesalahan. Kemudian yang kedua tadi Bu Ika juga sudah menjelaskan bahwa nanti terkait Kortek ini kan memang kalau dulu kan e-billing itu bisa dibuat sama Bapak Ibu yang punya akun ya. Kalau sekarang kan satu satker dikasih jatah 1 akun dan tersentral di bagian keuangan. Nanti kalau keuangan sudah menerbitkan e-billing seperti yang Bu Ika sampaikan, jangan sampai telat, dan jika sudah terbayar mohon Bapak Ibu bukti bayarnya disetorkan di bagian keuangan atau di Google Form
Karena meskipun sudah bayar, jika NTPN-nya tidak diinput di Kortek itu tidak terlaporkan, maka akan menjadi pajak tertanggung. Padahal Bapak Ibu sudah bayar nih. Loh, saya sudah bayar, tapi kok masih ada tagihan pajak karena NTPN-nya belum dilaporkan di pelaporan keuangan dan yang diinput di aplikasi Kortek itu. NTPN itu adalah nomor tanda penerimaan negara yang sudah Bapak Ibu bayarkan. Terkait berikutnya terkait pertanggungjawaban, mungkin Bapak Ibu kan sudah biasa gitu, terkait pertanggungjawaban jika ada kesulitan seperti biasanya nanti di bagian keuangan akan membantu eh, terkait pertanggungjawaban untuk dana penelitian Bapak Ibu semuanya supaya kalau ada pemeriksaan Bapak Ibu semua data sudah lengkap sesuai belanja dan kegiatan. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya tambahannya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Terima Ika kasih dan Izin Pak Yunus, Oke, saya oke, silakan coba Bu. untuk simulasi Oke, pengisian siap. Form, oke. formulirnya, nggih. Oke, silakan Bu. Jadi ini baru saja kami mendapatkan informasi dari Sekretaris Wadir 2 bahwa surat terkait dengan alur pengajuan e-billing untuk kegiatan penelitian pengabdian kami terima. Ini kami share sekalian. Nanti ini yang akan kami share ke Bapak Ibu melalui P3M dan juga nanti beberapa grup. Jadi izin share screen, Mas. Nah, ini nanti suratnya ya Bapak Ibu. Nah, ini monggo nanti untuk formnya itu di nomor 1, coba diklik Mas. Ya, itu. Nah, ini untuk form, ini mohon tidak dimodifikasi. Kami nanti biar memudahkan kami dalam menghitung dan memasukkan di dalam rumus. Ini adalah data yang kami perlukan. Yang pertama, mohon nanti diberi penamaan yang kami default dengan nama peneliti, jurusan, sama judul penelitian. Judul penelitian boleh disingkat saja atau apa nggih? Di copy juga nggak apa-apa, ngoten nggih. Kemudian untuk pengisiannya, yang pertama nomor urut transaksi, yang kedua ini uraian. Uraian itu berisi uraian transaksi kegiatan atau pembelian. Misalkan pembelian konsumsi, misalkan perjalanan dinas, atau misalkan kegiatan survei, apa nggih biasanya pem- apa perolehan data itu, terus kemudian misalkan pembelian ATK. Nah, ini bisa diuraikan di sini. Kemudian ada NPWP atau NIK, diupayakan untuk memiliki NPWP. Kalaupun terpaksa tidak memiliki, maka gunakan NIK-nya. Kemudian pangkat dan golongan ini khusus untuk yang PPh 21 nggih, honor upah jika mereka adalah PNS. Jika non PNS tidak perlu diisi. Kemudian nama rekanan atau pegawai yang menerima uang, ini nama rekanan itu nama toko. Kadang kami mendapati pembelian ATK tetapi namanya adalah Nyun Sewu Pak Yunus gitu nggih. Nah, berarti belinya di Pak Yunus gitu nggih, padahal biasanya di toko-toko ATK. Nah, ini maksudnya nama rekanan, nama toko, nama pegawai atau penerima ini adalah untuk yang bersifatnya diberikan kepada perseorangan. Ngoten. Jadi bukan nama penerima uangnya nggih, karena mungkin dalam satu tim misalkan Pak Yunus dan Bu Silvi ngoten. Nah, ini Pak Yunus memberikan kepada Bu Silvi, maka di sini diberi nama Bu Silvi, padahal pembeliannya adalah pembelian ATK ataupun sewa gedung ngoten. Jadi ini adalah untuk mempresisikan eh, nama rekanannya. Rekanan di sini termasuk perseorangannya. Kemudian tanggal transaksi. Ini ya tanggal pembelian atau ada yang tanggal dalam nota, kemudian nilai transaksi. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk pembelian-pembelian yang sudah dikenakan PPN itu kayak seperti di Indomaret. Kayaknya sinyalnya terputus, Bu. Nah, ini monggo nanti ini bisa diupload
di Bisa langsung disimulasikan nggak Bu Ika? Mohon izin. Oh, mau disimulasikan. Oke, Nggih, siap. satu aja Bu, Izin Bu, ya, biar Mas. biar ada gambaran Bapak Ibu dosen nggih Oke, yang ini. izin ya. Oke, Nggih, coba. Oke, kami isi nggih. Pembelian peralatan eh, bengkel misalkan. Kemudian NPWP 48 123 606 000. Nah, ini pangkat dan golongan tidak tidak kita isi. Kenapa? Karena merupakan toko. Nah, nama rekanannya misalkan CV Jaya. Tanggal transaksi 24 Juli 2025. Kemudian nilai transaksi 3 juta. Ya. Nilai transaksi 3 juta ini dalam satu kwitansi, nggih. Walaupun di dalamnya ternyata di notanya pembelian peralatan bengkel ini ada baut, ada kabel, ada apalagi nggih besi misalkan seperti itu. Nah, ini tidak kita urai, besinya tidak usah dituliskan besinya. Langsung aja di akumulasi. Kemudian yang kedua, pembelian konsumsi. Nah, pembelian konsumsi juga tidak usah roti, air, misalkan nggih, snack gitu nggih, nasi tidak usah Bapak Ibu. Jadi cukup pembelian konsumsi kegiatan apa ngoten. Misalkan ini kegiatan sosialisasi gitu aja, Mas. Karena pembelian konsumsi ini biasanya kan beberapa kali. Nah, kita pembedanya adalah kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan lagi rapat misalkan atau kegiatan apa kalau dalam penelitian nggih Pak biasanya nggih evaluasi mungkin seperti itu. Coba nomor karena ini dikatakanlah di eh, warung nggih, di rumah makan maka tidak memiliki NPWP, kasih aja NIK 123456. Kemudian warungnya warungnya anu ini Warung Busri. warung Busri nggih sudah. Warung Busri tanggal transaksinya tanggal 25. Nilainya 500.000. Oke, 500.000 enggak? Nah, ini itu oke, NIK yang wajib ketiga diisi nggih Bu Ika? upah Bu Ika mau misalkan. Bu Oh, Ika mau honor izin Bu. narasumber. Oke, kita ada honor narasumber nggih. Honor narasumber. Ah, ini misalkan narasumbernya dari PNS. Oke, ini berarti ada NPWP. Kasih NPWP, Mas. 48. Ya, oke. Misalkan golongan 4A. Oke, 12%. nama rekanan. Nah, ini boleh namanya. Pinjam nama Pak Yunus, nggih. Oke, silakan Bu. Nggih. Kemudian tanggal transaksi tanggal 25. Honornya, ya, oke. Honornya 1 juta. Oke. Ada lagi mungkin biasanya yang di pertanian ini ada upah pengolahan lahan. Pengolahan lahan. Nah, biasanya Bapak Ibu ini bentuknya borongan. Kadang ada satu, dua, tiga orang di dalam upah borongan. Maka Tenaga lapang gitu ya, Bu. ini bagaimana? Kan seperti itu. Atau nicknya bagaimana? Masa tiga-tiganya? Bisa salah satu yang mewakili. Coba Mas. Oke, NPWP. Nah, kemudian paket golongan kosong baru diberi keterangan misalkan Dani DKK, nggih. Nah, ini menunjukkan lebih dari satu atau dikasih keterangan misalkan ada 5 orang. Misalkan satu satu borongan pengolahan lahan itu 5 orang, 5 orang Mas. Dalam kurung 5 orang. Juga tanggalnya samakan 2 juta. Nah, dari sini Bapak Ibu untuk pajak yang pertama itu dikenakan PPN dan PPh 22 karena nilainya sudah di atas kapitalisasi di atas 2 juta. Kemudian untuk pembelian konsumsi itu 500.000, pembelian konsumsi 500.000 tidak ada pajaknya. Kemudian honorarium atas nama Pak Yunus karena sudah golongan 4 maka pajaknya adalah 15%. Kemudian untuk upah pengolahan lahan ini kan sifatnya borongan. 5 orang
Nah, 2 juta memang lebih besar kalau dilihat dari honornya Pak Yunus, nggih. Tetapi dari PTKP beliau belum memenuhi. Kenapa? Karena 2 juta dibagi 5 itu masing-masing orang adalah 400.000. Bisa jadi dikerjakannya juga bukan hanya 1 hari. Bisa jadi ada 5 hari atau 6 hari. Sehingga ini belum memenuhi nilai PTKP. Biasanya untuk transaksi-transaksi demikian kami akan melakukan konfirmasi kepada Bapak Ibu semua bahwa ini berapa hari, borongan atau bukan, atau hanya perseorangan. Jika ada informasi yang ada di dalam tabel ini menurut kami kurang jelas, kami akan melakukan konfirmasi. Kemudian kami satu lagi yaitu eh, fotokopi, Mas. Fotokopi, misalkan Mentari gitu ya. Nanti CV-nya pakai Mentari. Teman-teman. Pemilihan melalui OSOP tetap dikenakan pajak karena mereka tidak bisa menunjukkan Wes, bukti bayar pajak. 300.000. Nah, ini untuk fotokopi, penggandaan, penjilitan, pembuatan poster, itu berapapun nilainya, itu dikenakan PPh 23, tetapi tanpa PPN, karena belum 2 juta. Oke, next Mas, untuk yang di dalam surat. Itu simulasi dari kami, Bapak. Biasanya hal-hal demikian yang terjadi di siklus transaksi dari penelitian dan pengabdian. Kemudian yang kedua, setelah diisi, maka kembali lagi kita upload pengajuan pajak penelitian. Kita klik. Nah, ini Bapak Ibu, silakan nanti diisi namanya, kemudian jurusannya, kegiatannya penelitian atau pengabdian, karena biasanya satu nama ada 2 kegiatan. Oke. Kemudian judul penelitiannya atau judul pengabdiannya. Nah, kemudian email pribadi yang tadi saya maksud, nomor WhatsApp, nomor WA yang bisa kami hubungi, dan upload data penelitian yang sudah diunduh tadi di sini. Oke, next. Surat. Nah, untuk yang ketiga, setelah mendapatkan email berupa e-billing dari keuangan, maka nanti dipersilakan untuk mengupload bukti bayarnya. Hmm? Sudah muncul. Next. Yang nomor 5. Nah, ini untuk uploadnya tinggal nama, nomor WhatsApp saja, kemudian judul penelitiannya apa diupload. Karena nanti ada beberapa nggih Bapak Ibu nggih biasanya kan tidak tidak satu dua nggih itu bisa dijadikan jadi satu saja. Jadi tidak usah sendiri-sendiri ngoten. Sehingga eh, misalkan ada 10 e-billing maka nanti ada 10 bukti setor yang harus diberikan kepada kami. Nah, sudah setelah ini sampun selesai, nanti untuk pelaporan itu adalah kewajiban kami yang di keuangan berdasarkan dari bukti penyetoran Bapak Ibu semuanya. Manakala nanti dari bukti setor itu ada ketidakjelasan NTPN, biasanya kami akan konfirmasi. Atau eh, kalau bisa yaitu di scan mawon, nggih, jangan di fotokopi. Fotokopi scan maksud saya jangan, tapi bentuknya sudah scan yang asli. Atau kalau misalkan dari mobile banking itu sangat mudah, nggih, bisa tinggal apa screenshot itu juga boleh. Jadi nomornya lebih jelas. Karena yang kami butuhkan adalah nomor NTPN dan NTB. Itu saja Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Kemudian ini sampun wonten tadi yang menanyakan terkait, oh nggih, sampun dijawab nggih sama Mas Andi. Beberapa bahan habis pakai dibeli melalui Allshop. Eh, dan ada yang bertanya dari Bu Ade Galo, Bu Ika, jika yang memberi materi di kegiatan pengabdian itu salah satu anggota tim
apakah termasuk contoh nomor 3 honor narasumber? Sepertinya tidak diperbolehkan, nggih. Peneliti mendapatkan honor. Nggih, di juknisnya begitu nggih Pak Yunus? Oke, jadi untuk honorarium narasumber dari internal tidak diberikan, Ibu, karena dana Dipa Polije sesuai PMK. Oke, sudah dijawab. Untuk all shop juga sama, nggih Bapak tidak bisa diminta atau menunjukkan bukti bayarnya, maka tetap dikenakan pajak. Ngoten. Siap, nggih. Sepertinya niku Pak Yunus dan Bapak Ibu semuanya dari kami tim keuangan. Ya, siap Bu. Alhamdulillah sangat tercerahkan dari Bu Ika dan Pak Andik. Silakan Bapak Ibu, mumpung ada beliau berdua, dan masih ada waktu, silakan. Oh, ini dari Bu Nani nggih. Oke, silakan mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas mungkin Oke. nggih, silakan mungkin Nggih, langsung dari ditanggapi Bu nggih. Nani nggih. Sik, bentar. Mohon maaf karena dalam RAB tidak ada dana untuk pajak. Bagaimana menyediakan pajak ini? Baik, Ibu. Memang di RAB ini tidak ada dana untuk alokasi, nggih. Yang menyebutkan itu adalah diperuntukkan untuk pajak. Tetapi dari dana yang Bapak Ibu terima itu sudah mengandung pajaknya Bapak Ibu. Jadi include sudah itu ngeten nggih. Misalkan nyon sewu saya simulasi misalnya Bapak Ibu menerima 15 juta nggih. Nah, di dalam 15 juta itu sudah ada pajaknya. Nah, di RAB memang tidak ada dana pajaknya tergantung belanjanya tadi. Manakala nanti pembelanjaan 50 5 juta ngoten di dalamnya ya sudah berarti transaksinya adalah include pajak ngoten. Jadi menjadi bagian dari pengeluaran, menjadi bagian dari biaya atau beban dari dana yang diterima dana penelitian tersebut. Ngoten. Oke, terima kasih Bu Ika. Oke, Dari Bu ada nggih. pertanyaan lagi dari Bu Zora. Jika ditanya tokonya tidak mau menunjukkan NPWP atau NIK, maka ya nanti eh, notanya kalau ada apa pajaknya nanti akan dikenakan 2 kali lipat. Ngoten, 100% lebih tinggi tarifnya. 100%. Demikian. Berarti harus mencari toko yang Nah, yang bersedia ditulis nanti menunjukkan. di kwitansinya harga toko atau harga plus pajak, ya bruto. Ngoten. Untuk bukti pembelian di all shop, kwitansi apa bukti beli nggih? Nah, biasanya kita gunakan kan di all shop itu ada napa nggih? Bukti transfer atau invoice nggih. Kalau invoice pertama nggih belum bayar nggih. Biasanya ada saya jarang beli belanja all shop. Bukti transfer. Bisa bisa bukti belinya nggih atau kwitansinya nggih. Gitu. Iya. Transfer juga boleh. Ngoten. Kalau transfer biasanya ada nomor brifannya atau apa kalau di BRI Bu biasanya. Mohon diulang Ibu. Bentar yang punya Oh, sampean. Ya. Halo, Bu Silvi pakai apa? Monggo Bu Silvi. Nggak kedengeran Mbak Silvi. Untuk yang online biasanya ada bukti bayarnya di aplikasinya, Bu. Oke, ya itu bisa digunakan sebagai pengganti kwitansi. Itu Bu yang mau saya tanyakan tadi kan ada NIK ya Bu ya. Iya. NIK itu wajib ya Bu kalau misalnya kita makan di warung nanya KTP-nya gitu. Misalkan Nggih, gimana Bu Silvi? Kalau misalnya makan di warung Busri itu tadi pakai NIK, jadi kita wajib minta NIK-nya ya, gitu Bu. Nggih, biasanya kan Nomor KTP-nya. sekarang itu kan sudah ada pemadanan NIK dengan NPWP ya, sebagai NPWP itu kan sudah ada. Nah, itu sudah menjadi dianggap bahwa kepemilikan NIK itu adalah sama memiliki NPWP. Ngoten. Jadi nanti kalau kami memasukkan di Kortek untuk di pelaporan itu nanti akan terintegrasi langsung dengan database
pemilik NIK-nya. Iya, Nah, ini tapi pernah terjadi Bapak iya. Ibu nggih beli mungkin tidak ada NPWP-nya, minta NIK. Nah, yang dicantumkan itu NIK penelitinya. Niku pernah. Iya, karena Mboten. pada biasanya Bu nggak mau memberikan KTP itu. Nggih, tidak apa-apa Jadi Ibu sepanjang apa nggih intinya kalau semisal kan tadi kami sudah menyebutkan beberapa objek pajak dan ketentuan nilai kapitalisasi perpajakannya. Semisal nanti dirasa tidak akan kena pajak, nggih, seperti konsumsi yang 500.000, 300.000 ya tidak usah minta NIK-nya, ngoten. Biar kalau misalnya gini Bu, bayarnya pakai QRIS gitu, kan itu nanti tercantum bayar kemana? Bisa pakai laporan itu Bu, laporan bayar QRIS. oh boleh Bu, boleh. Nah tapi kan tetap nanti dari eh, apa di kalau QRIS itu kan dari mobile bankingnya kan muncul ya eh, Ya, kwitansinya. Nah itu bisa. ya baik Bu. Kemudian mungkin bertanya sekaligus Bu, ini kan untuk PNBP ya Bu. Nggih. Kalau untuk penelitian yang dari luar, dana Kemdikti maksud gimana Bu? Atau Oh untuk nggih. penelitian yang lain? Maksudnya itu nanti perhitungannya langsung dengan bendahara kami mawon Ibu. Artinya begini, memang yang alur yang kami, bagian alir yang kami coba share tadi itu adalah kita fasilitasi untuk kegiatan penelitian pengabdian yang dari PNBP. Kemudian yang sifatnya masyarakat nggih, bersama-sama ngoten. Nah, nanti kalau untuk yang personality nanti ke bagian keuangan langsung Ibu. Karena nanti kan biasanya ada petunjuk teknis nggih akan dibayarkan oleh bendahara atau sudah dibayarkan oleh pihak pemberi dana hibah. Ngoten Ibu. Nah, betul, itu. Nggih. Kan ngoten nggih Bu Silvi nggih. Iya, Nah, udah jadi dipotong eh, sendiri. klausulnya sudah berbeda. Sedangkan yang bersumber dana dari eh, eh, Dipa Poli C ini nggih, sumber Dipa Poli C ataupun dari Dipa Kementerian itu nanti sama-sama pembayar pajaknya adalah karena sudah diberikan secara keseluruhan pembayar pajaknya adalah Polisi sendiri. Baik, terima kasih Bu. Nggih. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Ika mungkin nanti mohon kami dibantu kirimkan materinya mungkin Bu. Oke, Ya, Ya Pak, ada, nggih. oke, oke, Kami oke, share siap. nggih di Oke, kolom chat nggih. oke, oke, makasih Bu. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu Sip. biar nanti. Termasuk Oke, suratnya nggih Bapak Ibu karena oke, sudah oke, oke, apa siap, ada siap Bu. legalisasi dari Pak Wadir 2 kami share juga. Oke, silakan Bu Nani, mungkin ada mau disampaikan lagi Bu. Ya, saya masih belum memahami tentang pajak tadi itu. Misalnya saya dalam RAB itu membeli barang senilai 2 juta misalnya. Nah, eh, kan saya harus membayar pajak nih, misalnya 5% tadi. Nah, itu bagaimana nanti dalam kwitansi yang saya berikan sebagai tanda bukti pembayaran itu apakah kwitansi dari toko yang 2 juta itu atau bagaimana gitu. Itu yang saya masih bingung ini. oke. Izin Padahal menjawab di Bu 2 Ibu. juta itu kan belum termasuk pajak yang dibayarkan yang tadi kita mengisi formnya tadi itu. Oke, izin menjawab oke, Ibu. Bu Nani, Iya, oke. teman. Oke. Baik, tadi transaksi misalkan pembelian konsumsi ya, tadi sempat dijelaskan misal kalau nilai 2 juta kan berarti kalau untuk pembelian tidak ada komponen pajak karena nilai DPP-nya pasti di bawah 2 juta. Kita ambil contoh aja misalkan nilainya 5 juta nggih, yang mengandung komponen pajak misalkan nggih. Oke, 5 juta itu lanjut. PPN sama PPh katakanlah 200.000. Otomatis nilai yang akan dibayar ke rekanan harusnya 4.800.000. Sehingga nanti kwitansinya minta 5 juta senilai jumlah bruto, nanti rekanannya jika minta bukti bayar PPN dan PPh, kami serahkan bukti bayarnya dari Polic untuk dikelokkan nilai pembayaran PPN sama PPh, sehingga tokonya itu tidak membayar lagi PPN PPh atas transaksi yang Bapak Ibu beli. Jadi nanti DPP-nya, dasar pengenaan pajak ditambah nilai PPN sama PPh akan menjadi 5 juta klop. Jika pembayaran pajaknya
dibayar oleh toko rekanan, maka bagian keuangan minta bukti setor pajak karena di situ ada nilai NTPN. Maka Bapak Ibu tidak akan menerima 4.800.000 tapi full 5 juta begitu ya. Karena PPN sama PPh-nya Bapak Ibu bayar sendiri melalui toko. Cuman di bagian keuangan ditembusi nomor NTPN-nya yang tadi sempat dijelaskan di slide nggih. Bisa diterima Ibu? J. Nah, kalau misalnya yang tadi online tadi itu, Pak, Kalau online shop sesuai misalnya PMK nilai pembelian, nggih. ya nilai pembelian dari online itu termasuk yang terkena pajak, sedangkan kita tidak bisa meminta bukti tadi itu bagaimana, Pak Nggih, Andi? Ibu. Sesuai PMK nomor 49 tahun 2023 nggih, 2022 itu tetap dikena selama rekanan tidak bisa menunjukkan bukti bayar PPN dan PPh-nya, maka bendahara umum negara dalam hal ini Kosabun nggih, bendahara umum negara itu wajib memungut dan memotong pajak dan menyetorkan ke eh, rekening pajak kas negara Ibu. Jadi selama tidak bisa menunjukkan rekanannya, Ibu beli online itu tetap dikenakan PPN dan PPh selama pembelian itu ada unsur pengenaan pajak PPN dan PPh. Jika tidak, misalkan nilai yang tadi dijelaskan di bawah 2 juta, maka kami tidak akan memotongkan eh, pajak PPN sama PPh-nya karena DPP-nya tidak sampai 2 juta. Begitu. Dan satu lagi, Ibu, untuk bertransaksi itu kan kalau di dana DIPA itu kan asumsinya Kementerian Keuangan kan sudah bertransaksi dengan PKP ya. PKP itu apa? Adalah pengusaha kena pajak. Kalau pengusaha kena pajak ini berarti wajib menerbitkan e-faktur. Nah, e-faktur ini jika tidak diterbitkan maka toko itu akan tertanggung pajak atas transaksi yang dikeluarkan kepada Bapak Ibu. Jadi kami harapkan jika nanti bertransaksi dengan rekanan itu yang PKP mohon diminta e-fakturnya karena itu nanti jika PKP itu sudah menginput e-faktur akan terintegrasi di Kortek kami, Bu. Jadi misalkan nih Ibu Nani melakukan transaksi dengan CVA senilai 5 juta, tapi Ibu tidak melaporkan e-faktur ya. Di kami itu muncul, maka kami akan menagih nanti ke Ibu. Ibu ini atas nama CVA ternyata PKP. Itu sudah terintegrasi. Kalau dulu sistemnya kan belum terintegrasi ya, jadi kami kesulitan untuk apa namanya men-tracer itu. Sekarang udah otomatis Ibu. Jika non PKP itu tidak Baik, bisa menerbitkan e-faktur. jadi misalnya kalau saya membeli barang dari toko dan toko itu memberikan e-fakturnya kepada saya dan saya tunjukkan kepada keuangan, berarti saya tidak perlu mengisi form yang tadi itu ya, Pak Andi? Tidak perlu, Tidak. karena sudah di e-fakturnya muncul kode 020, rekanan sudah tahu biasanya Ibu, kayak yang sudah PKP. Itu 020 otomatis dari JJ bendahara matur yang, nuwun. gimana Ibu? J matur nuwun, paham. Nggih. Oh, oke, siap Ibu. Ngapunten, nggih nggih. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. 6 menit ya Bapak Ibu ya. Silakan. Nanti kalau mungkin tidak ada Pak Yunus bisa kalau di luar Zoom ini misalkan mau di bagian kawan kami juga bisa melayani secara luring langsung Pak Yunus. Oke, Alhamdulillah. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Andi Nggih. atas bantuannya. Bu Ika, makasih banyak. Nggih, Oke, izin oke, Pak Yunus, untuk oke, Bapak Ibu silakan Bu. biasanya ini kan eh apa nggih? Transaksinya itu kan retail nggih. Dalam jangka waktu yang cukup lama nggih. Izin untuk sekarang kan sudah pencairan 70%. Kan ada lagi pencairan 30%. Kan ngoten nggih Pak Yunus nggih. Nah, Oke, betul Bu. Nah, ini 70%-nya kan diselesaikan untuk belanja-belanja dulu. Tapi kan belanjanya biasanya tidak dalam satu waktu yang sama. Nah, pengajuan pajaknya itu kadang bendel buri, ngoten nggih, di belakang-belakang. Nah, saran kami untuk menghindari mungkin lupa catat, ngoten nggih. Nah, atau telat bayar, maka setiap ada transaksi mungkin dalam satu waktu, nggih, 1 bulan gitu, itu sudah diajukan saja pajaknya. Nah, nanti
pada bulan berikutnya manakala ada transaksi kembali diajukan kembali. Nah, pernah ada satu BKU itu beliau upload kemudian dikasih tanda yang sudah diajukan, eh, yang saya kasih warna kuning Ibu, yang belum itu yang warna hijau misalkan seperti itu. Nah, ini kami juga bisa memahami, tidak apa-apa demikian sehingga pencatatan Bapak Ibu semua itu bisa terekod dengan baik. Ngoten. Jadi monggo, ada beberapa transaksi pun itu bisa diajukan dulu untuk perpajakannya sehingga nanti, eh, biar tidak tahu-tahu dananya habis tapi belum untuk pembayaran, belum ada alokasi untuk pembayaran pajaknya. Karena kan belum tahu nggih perhitungan pajaknya kira-kira berapa. Ngoten. Nah, jadi monggo nanti begitu bertransaksi dalam satu periode tertentu diajukan saja pajaknya. Kami mulai dari ini surat kami edarkan, insya Allah kami akan terus memantau, Google Form yang kami sudah share, eh, atau kalau memang, tapi mudah-mudahan kami tidak lupa karena kami sudah membentuk tim. Itu kadang ya Bapak Ibu boleh mencolek saya gitu. Bu Ika saya ngajukan e-billing, ngoten. Nanti kami akan segera cek. Ngoten Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Ika dan Pak Andi atas arahannya. Semoga kemarin yang menjadi nut-nut yang pernah disampaikan tim keuangan kepada kami di P3M tidak terulang kembali nggih, Bu Ika dan Pak Andi. Sama tadi yang mohon maaf sebenarnya yang terkait dengan yang nomor rekening, itu kami juga sebenarnya sudah menegaskan dari awal ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga sudah mengisikan lewat si Panda, Pak Andi dan Bu Ika. Nah itu yang saya generate biar nggak perlu collecting manual gitu. Dan alhamdulillah itu kan semua by system. Tapi kan pasti mungkin karena saat kami sosialisasi atau apa Bapak Ibu sedang sibuk sehingga kurang fokus nih sehingga kadang-kadang rekening anggotanya yang dimasukkan begitu. Padahal kami sudah warning dari awal, mohon gunakan rekening kedua. Nah, ini tetap menjadi evaluasi bagi kami di 3M biar lebih teliti dan mohon dukungan juga nggih Bu Ika dan Pandik jika ada yang kurang atau ini mohon kami diingatkan juga karena sama-sama bertanggung jawab dari segi teknis kami di P3M dan mungkin keuangan di Bapak Ibu di bagian keuangan. Terima kasih sekali lagi buat Bu Ika dan Pak Andik. Semoga sukses dan cerahkan bagi kami semua. Pak Yoyo ada closing Pak? Pak Yoyo? Pak Yoyo keluar ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, karena sudah jam 3 dan saya yakin Bapak Ibu sudah sangat capek dari pagi sampai sore. Terima kasih banyak kami sampaikan, terutama kepada Bika dan Pandik dan Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk bersama kami, sehingga nanti pelaksanaan PPM PNBP 2025 berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Insya Allah nanti yang juknis-juknis yang lain akan kami share di grup info, termasuk yang pajak, informasi, kemudian jadwal penting semua monef akan kami rapikan dan nanti kami share di grup info biar rapi nih Bapak Ibu. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.